Muncul banyak sekali spekulasi setelah calon presiden Amerika Serikat Donald Trump tertembak pada hari Minggu lalu. Penembak diasumsikan berasal dari salah satu golongan yang kontra terhadap kebijakan Trump yang akan dijalankan ketika dirinya terpilih nanti. Sementara itu, muncul pula anggapan bahwa hal ini merupakan utusan dari lawan politik Trump dalam pemilu presiden kali ini. Lalu, bagaimana perkembangan situasi geopolitik Amerika Serikat sehari setelah insiden percobaan pembunuhan Donald Trump terjadi? Ikuti ulasannya bersama Suzy Sudarman, pengamat politik Amerika Serikat. Sementara itu, untuk mendalami kasus kecubung yang menggemparkan warga Banjarmasin beberapa waktu lalu, ikuti ulasannya bersama jurnalis Detik Health. Menuju matahari tenggelam nanti, jangan lewatkan obrolan ringan Sunset Talk. Kali ini, Detik Sore akan menghadirkan ramu raga untuk mengenalkan kombucha. Apa khasiatnya? Temukan jawabannya di penghujung sore nanti. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore gak cuma hore-hore. Koi Mil Gaya. Koi Mil Gaya. Kenapa jadi Koi Kenapa Mil jadi Gaya? tiba-tiba Koi Mil Abis- Gaya sih? Abis lu main kecrekan, gue langsung teringat sama lagu India kalau main kecrekan itu. Iya bener, karena gue juga kemarin baru akhirnya nonton film paling populer salah satu di India sepanjang masa. Wih. Padahal filmnya udah rilis dari 2001 tapi gue baru nonton. Padahal lagunya udah sering denger. Kucu-kucu hotahe bukan? Kami kushi, kami gam. Gitu Detikers. Ada yang tahu nggak? Kalau ada tahu coba komen ya. Kita nostalgia bareng Kabikushi, film Bollywood. Kabigam. Kabikushi Kabigam. Siapa yang main? Sharukan. Sharukan. Ada Anjali. Kok Anjali? Namanya Anjali kan? Siapa sih? Kajol. Kajol. Tahu Terus lagi gue. Amitabh Bachchan dan istrinya. Senior sekali. Ada Hrithik Roshan. Wih, Itulah banyak. bintang-bintang Ada Tina semua juga. Bintang ya di situ semua. ya. Oke. Makanya seru ternyata filmnya, keren. Saya nggak nangis sih, berkaca-kaca lah. Apa yang kamu dapat dari film itu? Bahwa keluarga tuh walaupun bukan sedarah, tapi kalau kita punya koneksi pasti akan selalu ada jalan untuk bertemu gitu. Personal experience kayaknya Iya. nih agak dalam nih. Kayak gitu. Anyway, halo selamat sore Detikers. Selamat sore. Welcome to Monday. Yes. Meskipun ini udah sore, tapi nggak apa-apa karena kita baru aja siaran di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oh my god, ini hari atau awal pekan yang cukup banyak berita yang ramai gitu ya. Ya, Cukup banyak ya, berita yang menyita perhatian dunia, nggak cuma di Indonesia aja gitu ya. Untung saya kemarin gak piket. Kalau piket itu Hari pasti ini nggak masuk bisa-bisa lembur ya. sih. Masih lembur ya. Bener. Ya, mungkin kita mulai berita kita dari sesuatu yang enak atau yang gak enak dulu nih. Yang gak enak dulu deh. Yang gak enak dulu. Udah tahu kan ya kemarin ada insiden dari Donald Trump yang Yes. tertembak, terus akhirnya yang meleset sih tembakannya, tapi akhirnya jadi membuat banyak ada teori-teori konspirasi. Meleset tapi kena kuping ya? Iya, meleset tapi kena kuping. Mungkin itu pasti sasarannya bukan kuping dong. Nggak tahu, takut. Harusnya bukan kuping dong, karena itu meleset ya. Siapa tahu beneran nyasarnya kuping gitu. Serius? Siapa tahu, who knows? Oh ya, oke. Siapa tahu bahasa But Inggrisnya who knows. That's weird ya, kalau dia mau menargetkan tuh menargetkan kuping gak sih? Iya, justru lebih presisi gak sih kalau dia nargetin kuping? Kalau yang lain kan kayak lebih besar penampangnya, jadi kayak akan lebih mudah. Siapa tahu di Kena. belakang sniper yang mengeksekusi itu ada sniper lain yang ternyata juga menghalangi sehingga dia jadi Meleset, melenceng gitu Detikers. Belok. Itu Belok belok jadinya. jadi belok Iya. ya. Jangan diajarkan yang aneh-aneh di sini ya, Oke. Rita Maya ya. But anyway, akhirnya dari berita yang itu yang tadi kita mulai dengan berita yang gak enak, itu akhirnya muncul berbagai teori konspirasi Detikers. Pasti Detikers juga Betul. kalau udah baca berita nih berapa hari ini dari kemarin pasti ada teori-teori konspirasi yang dibaca gitu ya. Nanti mungkin kita akan clarify kali ya Do ya. Haruslah. Iya gak sih? Kita gosip-gosip internasional hari Ih, ini. cucok hari ini. Kenapa dia?
Kenapa di hari ini banyak bahasanya Debbie Sertian ya? Ya aku Mewakili umur. Iya aku pernah mewawancarai Tante Oh Debbie iya? tahu. Wah pusing gak? Ya Allah pusing banget. Begitu Pusing. ngomong bilang Akika aja kayak Heeh. oke Akika Ya, ya. gitu. Itu tuh akika bahasa gaul ya. Bahasa gaul Ya, aku disebutnya maksudnya. bahasa gaul. Bahasa gaulnya Debbie Sartian di tahun Tuh. 90-an. Bahkan ada yang- kamusnya. Ada. Ada diterbitkan Gue bukunya. punya lagi. Ketaker sih. Tante Debbie halo mungkin lagi nonton ya. Iya. Mungkin gak sih beliau nonton? Bisa aja atau mungkin orang yang kenal beliau terus Iya. disebut terus habis itu yang kenal beliau itu ngasih tahu ke Tante Debbie gitu. Selamat Sehat-sehat. sore. Sehat-sehat Tante. Pokoknya semangat terus untuk menyemangati kita juga ya. Betul, betul, betul. Dan juga selain dari insiden Donald Trump kemarin yang akhirnya memberikan banyak spekulasi, Betul. prahara-prahara di media sosial juga termasuk kita juga akan ngobrol nanti tuh soal kemarin yang ramai orang makan kecubung dan akhirnya berhalusinasi, ya kan? Ya ampun, bahkan itu ada yang meninggal kan ya itu. Emang sampai meninggal ya? Iya kan ada 2 orang kalau Oh nggak salah iya yang iya beritanya iya ada ya yang karena pada meninggal. akhirnya berujung kepada maut sehingga makanya meninggal. Tapi kecubung itu ternyata di Indonesia itu udah lama di apa ya, bukan dipercaya atau mungkin juga memang dari dulu udah dikenal lah ya mungkin. Sebagai Dikenal sebagai tanaman yang sakti, ya itu dia tadi mungkin untuk bisa bikin memabukkan. ya itu seperti kalau kata Jai kemarin waktu itu nggak ada duit aja tuh buat beli minuman makanya jadi gasak Iya, kecubung. alternatif ya jadinya ya. Alternatif. Tapi inget gak sih tahun 90-an tuh pernah ada film Iya. judulnya Kecubung Sakti lagi. Iya. Iya, Oh iya Film film horor. horor bener. Iya, Film iya. Indonesia kan? Indonesia. Ya, berdasarkan karena memang nggak cuma yang kemarin doang, itu sudah lama banyak dilakukan masyarakat Indonesia Nah sebenarnya. itu jadi kayak udah rutin gitu loh sama masyarakat di Indonesia. Meskipun sebenarnya gue akhirnya baru tahu kalau ternyata kecubung itu memabukkan. Baru tahu lagi gue. Ternyata bukan cuma wanita yang memabukkan ya. Main wanita dia. Lah Wanita iyalah. mana? Wanita mana yang bikin kamu mabuk? Banyak. Ih, genit banget. Enggak, astaga kan Tuhan. gini, kan ada perumpamaan atau istilah harta, tahta, Playboy. wanita. Jadi Widih, selain widih, widih. harta, tahta, wanita juga termasuk yang memabukkan. Saya sebagai wanita merasa gimana gitu ya. Iya, takut sih bicara ini sama feminis. Kayak, kenapa Anda jadi gender? Kenapa jangan Anda jadi nyindir-nyindir gender Kenapa saya? jadi seksis ya? Kenapa? Enggak lah. Enggak ya. Itu bercandaannya Detikers. Dan selain dari berita-berita yang bikin kita mungkin mumet gitu ya, ada yang menembakkan, ada yang memabukkan, tapi nanti juga kita akan ngambil inspirasi bisnis Detikers. Di Sunset Talk nanti kita punya Save the Best for Last paket berita kita tentang kombucha. Tahu kombucha nggak? Tahu, aku taunya kombucha itu minuman. Nah, ternyata kombucha tuh Fermentasi. bisa jadi binatang peliharaan juga tahu. Bakterinya. Betul. Bener-bener Bisa diajak aku ngobrol. pernah lihat. Iya, aku pernah lihat Iya. tuh orang yang Tapi ngajak ngobrolnya sambil makan kecubungnya. Jadi halu. ada juga yang ngajak ngobrol batu, tau gak sih tren di Korea atau Oh di iya mana benar. gitu Iya, yang iya. dia Karena miara- kesepian orang-orangnya katanya. Ih. Susah cari pacar. kayak gue dong kesepian mah kerja. Oh gitu. Halo kode. Kesepian katanya, masa sih? Iya sih, tapi Anita Maya tuh kerjanya kayak lebih-lebih dari orang yang kantoran ya Iya, kerjanya. Sampai ada ya teman-teman beberapa gitu teman-temannya tuh sampai nanya ke gue kayak gini, Mae, sudah datang. Kenapa Kaget. terhenti? Mudah sekali terdistrak. Ya makanya Kenapa? ADHD Iya, ya kenapa? jadi. Kenapa tadi? Padahal nge-DM Maklum. tuh waktu aku baru-baru resign. Terus aku kan waktu baru resign aku tuh kasih jeda ke diriku sendiri 3 bulan untuk benar-benar nggak ngambil kerjaan apa-apa. Semua aku hold, semua aku pikirkan matang-matang karena resign sebagai karyawan tuh kayak cukup jomplang ya kehidupannya. Karena kan tiba-tiba nggak ada kerjaan nih, nggak ngapa-ngapain, nggak mikirin liputan dan lain sebagainya. Tuh teman-teman tuh pada nanya kayak, Mai lo ikut agensi kah atau apa, kok lo tiba-tiba kerja kayak banting tulang gitu kayak. Lo idol gitu langsungnya. Gue bilang enggak sih, gue Tapi aku kesepian. kesepian. Oh jadi coping mekanismenya seorang Anita Maya tuh kalau merasa kesepian Kerja. daripada berbuat hal yang enggak, mending Bener. kerja. Ya kan? Bener. Apalagi kalau kita punya butuh stabilitas mental yang kuat gitu ya, itu memang apa namanya
harus survival mode gitu tuh harus nyala, alert gitu anytime. Tahu diri gitu, tahu Sangat diri. tahu diri. Mm-mm. Sangat mengedepankan prinsip what doesn't kill you makes you stronger gitu. Kalau masih belum mati ya gas terus. Hajar. Tahu nggak sih? There's a saying yang bilang, Hmm. if you walking through hell, don't stop because you don't want end up in hell. Yeah, if I don't wake up in heaven then it was one hell of a ride. See, Yeah. ya kan? Jadi yeah. tuh siapapun hari ini yang lagi merasa ada struggle dalam dirinya or whatever happens, Yes, bad things happens, ya Knows keep that going lah. there's still a light Betul, dan at lo the nggak end of the tunnel. nggak sendirian. Lo Banyak nggak orang sendirian. yang sedang Bener. berjuang juga, jadi semangat. Bener, mungkin ini juga kita mau sampaikan ke Bu Sri Mulyani. Karena Bu tiba-tiba Sri, bilang gini, udah I'm gone. kode-kode Takut. ya. Takut. Udah kode-kode ya. Iya bener, kode keras dari Bu Sri Mulyani. Kenapa ya bisa bilang I'm gone tiba-tiba Mau nih? pamit kali, kode-kode pamit. Bisa sih, mudah-mudahan I'm gone-nya maksudnya ke pamit dari jajaran Jabatan. instansi Kementerian Keuangan ya Ya. sebagai menteri. Karena memang sebentar lagi kan ada pergantian pemerintahan. Tentu menteri-menteri ada yang Bentar berganti. lagi. Iya, Oktober. ya. Setelah dilantik nanti. Nah ini Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah kasih kode pamitan Detikers kemarin dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Jadi kode ini disampaikan saat dirinya manggung di acara peringatan Hari Pajak Nasional. Dan ini awalnya diawali dengan di Dirjen Pajak Pak Surya Utomo bersama sejumlah jajarannya membawakan lagu berjudul She's Gone dari musisi Wow. rock asal Amerika Serikat Steelheart. Sangat jadul sekali. Ini cuma produser kita yang tahu lagu ini. Usai penampilan tersebut, Sri Mulyani menyusul para anak buahnya itu untuk naik ke atas panggung dan ikut menyumbangkan suaranya yang merdu itu. Dan akhirnya dia berencana untuk berduet dengan anak buahnya lewat lagu Aku Masih Anak Sekolah 1 SMA. Ya, Salah punyanya nada nggak Chrisye. gue? Enggak, pas Nggak, kok. betul. Pas, masih satu pitch. Namun sebelum bernyanyi, Ibu Ani menyampaikan pernyataan tak terduga. Katanya gini, tadi lagunya apa katanya? She's Gone, itu lagu untuk saya. I'm gone, katanya gitu. Tapi nggak pakai gini ya. Takut I'm banget gone, kalau katanya sampai begini. Iya, Edo nambah-nambahin deh. Jangan Enggak. gosip deh, Itu Do. biar teatrikal aja, biar Oke. berasa Theater of Dream-nya. Jadi gitu katanya. Dan memang ini kalau misalnya dikaitkan dengan masa jabatannya Bu Sri Mulyani yang sebentar lagi berakhir di bulan Oktober mendatang, ya dikaitin jadinya cocok loginya ke situ bahwa ini adalah pesan atau kode dari Bu Sri Mulyani that she is going to go. Yes. She's gonna leave. But it's okay ya. Nggak Pasti apa-apa. akan ada penggantinya yang meskipun kita belum ada dapat bisikan-bisikan, Katanya belum bapak itu. ada. Oh, udah ada bisikan nih. Gosipnya gitu. Yang Dia mana? seorang pria. Coba kasih ciri-cirinya. Tingginya berapa? Pria Tingginya berapa? berkumis, sudah Rambutnya? berkeluarga, Rambutnya putih. rambutnya hitam. Oh, hitam. Oke, terus. Aduh, semakin spesifik lagi saya menyebutnya. Ih, banyak lagi yang udah berkeluarga, Iya. pria rambutnya hitam semua yang udah Iya. berkeluarga. Gimana sih? Bukan politisi. Oke, lebih spesifik lagi dia pernah nyalon kah atau apa enggak? Kurang tahu ya. Sekarang- Mungkin pernah sama istrinya Oh, really? nyalon kan. Oh, bukan ke salon ya. Mm-mm. Politik. Dia bukan dari dunia politik. Businessman. Itu kita tahan ya sampai episode selanjutnya ya, biar penasaran Detikers. Yang pasti Ih, dia ada mah beberapa nama yang udah jadi gosip. gosipnya nanggung. Nggak apa-apa lah. Nggak enak tahu nanggung itu. Kentang ya. Iya, harus dijelaskan minimal kasih ciri-ciri spesifik. Kan gitu. udah tadi Pak pria itu mah pria aja bukan sudah. spesifik atuh. Jangan spesifik dong. Kalau spesifik mah nggak gosip namanya mah. Ih, banyak kan pasti nggak mungkin satu orang Ciri-ciri doang kalau kan. spesifik kan- Yang lebih terarah gitu. Ya pokoknya orang lama. Orang lama bersemi kembali. Tapi nantikan aja. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas bersama Detik News dan Detik Finance ya. Oke. Detikers. By the way, Apa? siapa yang prediksi Ngomong-ngomong. Inggris menang kemarin? Bukan aku. Prediksiku benar kan? 2-1. Ih, luar biasa. Edo dapat berapa, Dok? Kita Produser harus kita yang tanya Mas dapat. Yansa. Mas Yansa, lo dapat berapa dari kemenangan Spanyol semalam? Dapat kelegaan. Dosa. Dosa kalau di on airin. Iya, dan dosa kalau cuma satu. Dia masang berapa dia? 2 ya? Aduh, parah banget di program. Tapi jangan ya Detikers ya. Judi itu kata Bang Oma haram. Gimana lagunya?
Judi Jeng, menjanjikan kemenangan. Jeng jeng. Judi. Jeng jeng. Jeng doang lu, bantu kek. Ya gue gak tahu, gue Nggak tahu taunya lagi. lagunya Apa yang lagi habis itu? 250 juta penduduk Indonesia. Itu lagi yang gue tahu. Tahu gak lagunya? Nggak tahu. Gue juga lupa lagi Nggak tuh. tahu. Aduh, ya itu doang sih. Iya. Kenapa? Jadi memang Inggris ini sudah diprediksi juga kan sebelumnya dengan banyak orang bahwa Spanyol akan unggul atas mereka. Sedihnya apa coba? Karena Sedihnya karena Spanyol itu banyak pemain-pemain muda, mm-mm, sementara Inggris itu adalah bintang-bintang superstar dari Liga Inggris dan juga ada Jude Bellingham dari Spanyol ya banyak lah. kan, dari Real Madrid kan. Betul. Tuh kayak wow. Wow gitu. Kayak Ya how meskipun come? meskipun memang Spanyol memang lebih banyak diunggulkan anyway gitu loh Iya. daripada Inggris, dan Inggris juga kan udah banyak yang apa ya, dari awal tuh udah kayak oke, mereka optimis tapi mereka nggak mau yang overlap juga gitu Iya. loh. Jadi mereka oke, whatever happens. Bahkan ada aku lihat satu spanduk yang dibawa sama penontonnya tuh tulisannya whatever happen we're proud gitu, intinya mereka bangga Sudah gitu mulai loh. legowo Ya, para sama apapun yang hooligan. terjadi, mereka menang atau kalah, Inggris tetap mereka tetap Tapi nggak bangga ada gitu. kekerasan kan atau kericuhan di luar stadion gitu? Oh, kalau Spanyol kayaknya nggak ada. Yang ada justru yang di Copa America, Oh iya, yang sebelum masuk. Jadi makanya itu kan sempat gamesnya, ya matchnya itu diundur. tertunda kan, Mm-mm. tertunda hampir 1 jam karena banyak banget korbannya gitu loh, Iya. dari anak-anak sampai yang dewasa, karena mereka bener-bener masuk Hard Rock Stadium itu bahkan tanpa tiket, mereka memaksa gitu Bisa loh ya. untuk masuk ke sana. Karena udah Jadinya dibikin di Amerika ya, justru lebih brutal ya. banyak yang bilang, "Oke, well, America is not ready for World Cup." Wow, that's a huge statement dari Iya, siapa iya, tuh? iya, banyak Netizen ya. iya, dari komentar netizen melihat apa yang terjadi hari Jangan ini sampai sih gitu. kalau hal yang sama itu akan terulang lagi di World Cup nanti. Jangan sampai, karena pasti hegemoni dan juga euforianya semakin besar lagi. Betul. Tapi kalau berbicara Amerika mengadakan kompetisi atau ya let's say sportainment, itu mereka emang juaranya lah ya. Iya, Juaranya lah betul. mereka itu kalau untuk sportainment Sportainment, gitu. entertainment. Betul, tapi memang kalau untuk spesifik olahraga kayak sepak bola kan, liga mereka MLS itu kan ya let's say liga mereka nggak terlalu hype seperti di negara-negara lain gitu Iya. kan. Tapi at least mereka harus lebih ngelihat dari sisi keamanannya juga gitu, karena Betul, apa betul. yang terjadi di pagi ini waktu Indonesia itu sangat cukup heartbreak juga ya, ngelihat banyak korban dari anak-anak, wanita, orang dewasa, segala kalangan tuh menjadi korban gitu di Ya, sana. itu harus jadi perhatian untuk Amerika Betul. menjelang 2026, masih ada sekitar 2 tahun lagi untuk memperbaiki sana sini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi nanti. Ya, karena kalau sampai banyak keributan, kericuhan, nanti market goyang, Mae. Market hari ini parah banget ya, Dok. Nggak separah yang dibayangkan sih sebenarnya. Oh iya, Karena prediksinya lebih parah iya, ya? tadinya gue kira ketika ada kejadian Donald Trump Trump, ditembak itu akan geger tuh dunia kan. Ternyata tidak semenakutkan itu, karena turunnya juga ya tipis-tipis, walaupun lama kelamaan makin turun. Betul. Aku lihat di jam 2-an tadi tuh kayak wow, ini sangat Iya, iya, semakin iya. curam Tapi ya apakah itu turunnya. gara-gara sentimen Donald Trump atau sentimen yang lain? Ya. We don't know, karena kita belum konfirmasi. Nanti kita akan konfirmasi sesaat lagi, Detikers. Kita akan menuju ke market review, tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu. Sejumlah sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini. Check it out.
You're still watching Detik Sore, gak cuma hore-hore. Hai kamera. Hai Disuruh semuanya. nyapa kamera tadi Balik lagi ke katanya. Tralala. Mirip lagi Milka Ferry. Emang iya? Kak Ferry atau Indra Bekti? Bukannya Kak awalnya Ferry Kak Ferry dulu. Sinema kali. Sinema. Enggak, beneran tau Kak Ferry Mistis. pernah tahu Kisah-kisah perawat Lili. misterius. Jadi mereka Kismis itu, dong. mereka berdua itu sama Agnes itu adalah orang-orang yang gue lihat, I look up to ketika gue, kenapa gue jadinya terus jadi kayak pengen jadi presenter, pengen jadi Dancer. penyiar radio, enggak ya? Kan itu Britney Spears katanya. Oh iya, untuk Mm-mm. jadi presenternya maksud I Iya, oke. Gitu. Oh, Itu untuk mereka. jadi presenternya look up-nya ke Tralala Lili. salah satunya, karena itu kan masih kayak masih kecil banget segini. Kalau aku lebih ke inbox sih. Aduh, program sebelah lagi ya. Ya udahlah, maafkan saya ya. Bapak, terima kasih. Detikers kita masih ada di Market Review dan sekarang udah kedatangan Mbak Sandra lagi di sini. Oh Welcome iya, back. Mbak Sandra. Kalau Apa dari kalau dari looknya dia hari ini kenapa? nggak cerah. Hari ini dia nggak cerah sama sekali Habis katanya. diterjang badai. Iya, habis diterjang badai kayaknya kita hari ini ya, Iya. market kita ya. Bener. Kalau dari sentimen yang tadi disampaikan itu ada salah satunya ada tentang Donald Trump nggak sih? Enggak. Yang menjadi sentimen nggak ada. Gak ada sih kalau Jadi itu. apa yang menyebabkan market kita sekarang hampir merosot Merosot, gitu ke ya. bawah terus? Nyungsep. Oke, mungkin kita start dari dalam negeri dulu ya. Kalau Boleh, dalam boleh. negeri dulu itu karena ada data itu tuh, data Data perdagangan. dagang. Betul, data perdagangan kita menurun. Tapi selama 50 bulan terakhir ini emang naik terus, cuman kalau Surplus dari terus. kalau dari year on year itu agak menurun. Kemudian market tuh masih menunggu juga ada data nanti tanggal 17 Juli itu. Nanti suku bunga Bank Indonesia. Karena kan lihat Oke. The Fed udah mulai ada tanda-tanda ya. Kemarin kan skor PPI-nya naik. Berarti kan ada tanda-tanda dia mau menurunkan suku Makin bunga makin bulat keputusan untuk memangkas suku bunga. betul. Nah, itu kalau dari domestik begitu sentimennya. Tapi kalau misalnya dari plus, kita hari ini ada meluncur tuh IDX Cyclical Economy 30. Itu apa sih, Mbak? Itu. Jadi di dalam itu tuh ada indeks-indeks atau sektor-sektor saham yang bisa apa namanya ya? Menggambarkan mengukur kinerja ekonomi gitu. Oh, ini indeks Indonesia. baru. Indeks berarti? baru, Oh, iya berarti betul. di luar dari sejenis indeks LQ45 gitu-gitu Iya, ya. iya. Ini yang menggambarkan perubahan siklus ekonomi gitu. Jadi dalam itu ada sektor infrastruktur. Biasanya kan kalau ekonominya tumbuh infrastrukturnya bertumbuh, pembangunan di mana-mana. Terus ada finansial. Kalau ekonomi kita bertumbuh pasti kan sektor finansial atau bank-bank besar tuh pada naik semua kinerjanya kan, karena kredit jalan terus mengucur kayak gitu, suku bunganya rendah. Terus kemudian ada dari barang konsumen non primer. Semakin banyak orang yang bisa mengkonsumsi barang-barang yang non primer yang bukan sehari-hari, berarti kan terlihat kalau ekonomi kita sedang berjalan kayak gitu. Dan ini tuh menentukan karena ada beberapa yang bisa indeks tambahan, karena ada beberapa kayak misalnya contohnya reksadana. Jadi kesempatan untuk investor bisa berinvestasi di indeks gitu, nggak hanya saham A, B, C, D gitu atau DF, tapi dia bisa berinvestasi di saham indeks, tapi harus melalui reksadana gitu, seperti itu. Karena kalau di luar negeri itu kan bisa ya transaksi beli saham indeks ya S&P 500, mereka kalau di sini kan nggak bisa, Harus lewat reksadana. harus melalui reksadana Oh gitu. kayak gitu. Kenapa Mbak ada saham yang nggak bisa dibeli langsung harus lewat reksadana? Indeks yang nggak bisa. Indeks, Oh indeks. itu dari ketentuan kita belum bisa memang. Oh, what's the difference sama sistem kita? Nggak tahu sih. Itu teknis banget penjelasannya. Tapi yang pasti emang nggak Harus pernah saya di ke Indonesia tuh dijual bapak-bapak di indeks. bursa ya. Coba boleh dong kita I see, bisa I see. beli Oh, saham itu indeks. Atau kita langsung tersambung sama Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Oh saat itu ini. bukan pengetahuan umum yang kayak kita bisa pelajari gitu ya? Bisa. Emang sistemnya kayak gitu? Atau emang? Gua googling Bisa. ya buat Adita Maya. Kenapa Indonesia tidak jualan indeks? Membeli saham indeks. Oh membeli saham indeks. Jadi indeks atau barometer ini diperjualbelikan Iya. sahamnya. Oh Iya, I iya. see. Jadi kita kalau misalnya indeks, kan biasanya kita tahu tuh indeks apa aja yang naik, yang turun gitu kan. Kalau misalnya kita lihat berhubungan sama suku bunga, berarti kan yang naik saham-saham indeks
di sektor teknologi atau sektor properti. Nah, kita bisa membeli si saham indeks itu, nggak harus yang di dalam indeks kan banyak 80 saham nih. Kalau dia udah masuk indeks berarti itu terlihat yang memang udah bagusnya dari sisi fundamental, dari market cap-nya besar, terus frekuensi jual belinya banyak gitu. Oke. Terus di market juga share sahamnya maksimal 25%, nggak gitu banyak banget kayak jangan disebut deh. Ya, Nanti Tengah-tengah ya penjelasannya ya guys ya. takut. Ya oke. Oh begitu, ternyata indeks itu juga bisa diperjualbelikan. Do you have the answer? Enggak. Dikira tuh udah. Tapi kita kalau mau beli saham nggak apa-apa, indeks bisa. saham di Amerika bisa, tapi Betul. kalau beli indeks di Indonesia nggak bisa. Bisa tapi melalui reksadana. reksadana Oh. Kalau indeks. perorangan langsung nggak bisa. Tapi kita di Indonesia bisa beli yang ada di luar. Bisa. Itu sesederhana jawabnya karena nggak ada aturannya itu aja. Nah, Iya, kalau nggak ada aturannya ya nggak bisa dibeli. Gitu. Iya, Itu iya, aja. iya, Kenapa iya. nggak dibikin aturannya? Nah, nanti kita tanya lagi sama OJK sebagai salah satu stakeholder terkait, BI juga. Enggak sih, enggak segitu penasarannya sih. Cuman kayak pengen tahu aja, bisa nggak kita punya saham yang ada di luar di luar perdagangan kita gitu. Bisa. Bisa. Oh, oke. Bisa. Mau beli apa? Asik. Apple? Mau apa? Tesla, Samsung? Tesla? Atau kombucha? Nike, kombucha. Karena kan selama ini yang kita bahas kalau misalnya ada sentimen domestik nih adalah ini. Biasanya kan yang kita bahas dari dalam negeri aja kan. Yang dari luar mungkin kan yang kita bahas sentimennya Iya. apa aja gitu. Oke, terima kasih untuk Marketpedia hari ini. Saya jadi tahu. Lantas, Iya. ketika Kaget kejadian Donald Trump kemarin itu, apa yang mempengaruhi ke perdagangan di Indonesia deh dulu, Mbak Sandra? Kalau Indonesia sih nggak terlalu signifikan ya. Mungkin karena Nggak weekend ini. kali ya kejadiannya kan pasar kita Enggak, udah tutup. justru juga sih. ketika weekend pun kejadian pasti pasar akan respons ketika dibuka perdagangan. Oke. Tapi kan udah 2 hari yang lalu ya. Iya, tapi tetap aja kan menimbulkan Tapi Iya, ternyata ketidakpastian. menimbulkan nggak? Menimbulkan Enggak sih. ketidakpastian nggak? Enggak. Enggak. Justru malah nih kalau market luarnya kayak S&P 500, Nasdaq, Dow Jones itu pada naik ya. Itu kalau misalnya penembakan mungkin lebih ke nantinya arahnya kemungkinan besar nanti yang terpilih siapa gitu kan karena ada insiden itu. Tapi biasanya kan Mbak kalau apapun kejadian, apalagi ini penembakan presiden gitu di Amerika, mesti akan menimbulkan kegaduhan di pasar Harusnya. dan ini bisa jadi akan berujung kepada instabilitas politik Politik kan. ya. Nah, ketika kejadiannya kemarin terjadi pada Donald Trump, ini tidak ada pengaruhnya sama sekali kah di market atau ada pengaruh tapi kecil, dan kenapa kalaupun pengaruhnya jadi kecil tuh kenapa? Kayaknya kalau pengaruh kecil ya mungkin, cuman investor tuh masih lebih wait and see siapa sih pemenangnya nanti gitu. Mungkin ini lebih berdampaknya kalau ada insiden itu Donald Trump lebih berpeluang nih sebagai pemenang, berpeluang kayak bahasanya apa ya? Maksudnya berpeluang lebih chance-nya lebih besar nih untuk dia sebagai presiden 2024 ya kalau Amerika ya. Nanti kan bulan apa September ya? Ya pemilihan. 2024 dong ya. Iya, mungkin lebih ke arah situ. Berarti kalau ke arah situ, kalau investornya beruforia positif dengan pemerintahan Donald Trump, berarti kan semakin yakin dengan US gitu ya. Gitu sih. Cuman kalau dari market sih enggak terlalu sih untuk hari ini ya. Oke. Apalagi Mbak di minggu ini yang kita nantikan. Ini kita udah jam segini nih. Kaget. Kira ada apa? Lebay banget sih. Gue kira Gue tadi mau nanya gini. Jadi minggu ini apa nih yang kita nantikan yang sekiranya akan mempengaruhi pasar atau perdagangan kita di pekan ini. Oke. Tapi gue baru ingat, Oh. ini udah jam 6 lebih. Jam 6 lebih 5 itu. Kita tadi Emang belum udah? bahas penutupan ya. Oh iya, ya udah deh terakhir kita bahas itu. penutupan Penutupan dulu. Boleh nggak? Silakan dibaca. Oke. Gue juga punya. Oh iya oke. Baiklah. Sedih gue mau ngintip juga sama IHSG hari ini ditutup di level 7.000. sebentar ya. Coba kita lihat. Geng-geng. 7.278.863. Mohon maaf Belum update. minus 0,66% ya guys ya. Ya. Jadi kalau dilihat tuh dari pembukaannya di 7.327.846 itu turunnya sekitar 0,66% sampai sekarang. Dan kalau dilihat ini chartnya turun terus ya Dok ya. Cuman pas mau penutupan naik dikit Naik dikit banget, tapi masih tetap Iya. di level merah gitu. Level merah apa sih sebutannya?
di level zona bawah, negatif. di zona negatif. Nah itu, dan transaksi yang terjadi juga di awal pekan ini tuh nggak nyampe 10 T, jadi cuma Mm-mm. 8,931 T gitu. Dan ada sekitar 255 saham yang naik Mhm. naik apanya? Naik harga sahamnya. Naik harga sahamnya, dan juga turun harga sahamnya sebanyak 320, lebih banyak nih ternyata harga sahamnya yang turun daripada yang Mm-mm. naik. Dan Yang ada sektornya sekitar ya. 217 yang Stagnan. stagnan gitu. Jadi mungkin boleh di ceki-ceki dulu Mbak Mbak Sandra, Ceki-ceki. apa yang menjadi top gainer kita hari ini? Oke, kalau dari sektor bentar ya. Yang naik itu ada cyclical energy. Ini kalau energi pasti bertolak belakang dengan ini ya, suku bunga ya. Terus kemudian ada non cyclical naik karena kan ini masuk ke yang tadi tuh cyclical economic 30. Kemudian ada teknologi sama transportasi itu naik. Sisanya kayak infrastructure, property itu turun, sama finance Berarti juga yang turun. berhasil menguat di tengah pelemahan IHSG hari ini energi dan juga apa Yang tadi, paling banyak cyclical itu economy. teknologi sama transportasi. Itu yang loser. Enggak yang Gainer. gainer. Oke, yang paling menguat Teknologi dan transportasi. Iya, betul. Oh, tidak dibuka ya. Oke. Gue mau nyontek. Oh, terus Kalau- tadi belum update tadi tuh, kelupaan dari China. Kalau China tadi ada beritanya ya mungkin menunjang ya IHSG kita juga ya karena kan Asia. Dia Pertumbuhan ekonomi. ya melemah, terus masih berkutat udah dengan rilis ya pertumbuhan ekonomi iya, China ya. dia melemah, terus konsumennya di sana melemah, masih faktor ada geopolitiknya juga, terus dia ada faktor apa tadi ya? Jadi lupa. China nih agak lama nih nunggu. Oh, masih krisis itu real Ekonomi estate iya, China mungkin agak Betul, proses karena ya. banyak sekali Mm-mm. korupsi. Itu kalau negara banyak korupsi tuh ya kan banyak fraud kan, akhirnya salah satu kayak siapa? Kayak siapa dicecein dong. Offline. Gitu. Jadi kalau lihat indeks di bursa lain pun hari ini juga sebenarnya banyak yang merah ya Mbak Sandra ya. Di Europe, di Eropa juga bursa London dan juga bursa Jerman hari ini merah ditutupnya Iya. walaupun Naik. koreksi Apa dikit ya? gitu. Kenapa sih? Ini kan udah deket, mau sedekat apa lagi, guys? Nah, tapi kalau di Amerika Dow Jones, S&P juga Iya, dan pada Nasdaq naik. ditutupnya hijau sih. Nah Betul, ini betul. ternyata tidak berpengaruh banyak tuh si Donald Trump tertembak itu dengan ke pasar gitu. Justru Bener-bener. dengan Donald Trump ditembak, percobaan penembakan itu, kata investor sih itu akan menguntungkan Donald Trump, akan bisa menang nantinya. Iya. Lebih mudah katanya gitu karena menarik simpati para pendukung atau warga Amerika. Dan berarti market lebih banyak inginnya Donald Trump yang menang ya. Sepertinya seperti itu gitu. Walaupun Donald Trump kemarin kan sudah yang sempat di penjara ya, kasus. Oh iya. Terus sekarang penembakan gitu. Jadi banyak yang investornya malah lebih ya entah Support simpati atau ya. memang mereka Simpati suka akan Elon Musk pemerintahan. juga ya statement Iya, sama mengendorse Donald Trump ya. Donald Trump. Iya. Kok kaget gitu? Mengendorse ini juga Israel. Benci ya. Benci. Mbak, tadi kan kita bilang nih penembakan Donald Trump itu akhirnya menimbulkan attempt to murder ya, bisa dibilang nggak sih kayak gitu? Kan menimbulkan banyak teori konspirasi nih. Apa sih istilahnya Aduh. tuh banyak Konspirasi ini. apa Dok tadi bilangnya? Banyak spekulasi. Spekulasi. Which one do you believe? Yang mana kamu percaya? Ada kan pasti ada bacaan nih. Oh, ini Spekulasi karena mana ini satu? spekulasi mana gitu, satu yang menurut kamu paling make sense nih terjadi. Boleh konfren nggak? Coba dikasih pilihan deh, coba biar bisa Walaupun memilih yang mana nih. Nggak boleh oke. berpendapat sih ya, Mbak. Iya, ini kan cuma pendapat pribadi Sandra, aja. gitu. Iya. You bring call pribadi. Do you believe that this incident is a genuine accident? Ya Atau ada yang bilang settingan, begitu. iya kan? Ada yang bilang oh mungkin dari kubu emang lawan yang nggak mau Donald Trump menang atau emang kubunya sendiri supaya memancing. menarik simpati. Ya gitulah. Nggak dijawab. Ya konspirasi dua-duanya bisa masuk akal sih, make Iya, sense iya, gitu. iya, Jadi ya nggak tahu mau berat Tapi kemana. maksudnya apapun yang jadi spekulasi,
market bodo amat Iya. gitu. Nah ngeliat itu, ini. bener-bener. Mungkin Market kecuali responnya yang tertembak biasa ya. adalah Jerome Powell ya baru takut sih. Ntar malam Amit-amit ada ya. Ada apa ini dia? speech lagi jam Konferensi 11 malam. pers lagi. Setelah Mobil data-data ini ya, yang anaknya mau kemarin udah nikah ya keluar. katanya. Oh iya malah baru tahu loh beritanya kalau anaknya mau nikah. Baru gosip doang. Gosip loh. Oke, ada gosip apa lagi guys? Jadi kalau dari kalian lebih yang mana nih? Oh, Udah nanya nanya balik. Nanya balik coba pengen tahu politik kan, bahas politik nih. Kan kita jurnalis Mau nggak milih boleh yang mana? berpendapat, Mbak. Mbak, Boleh ini kan sih, pribadi Mbak. aja. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak jawabannya? Tut ini dulu ya. Abis Iya, ini, dulu ya. abis ini kita tuh ngobrol. ada ngobrolin. Iya. Sama pakar. Iya, sama Seru. pakar, sama Heeh. pakar geopolitik. Ih, Betul. abis ini pokoknya Detikers kalau pengen Terungkap lah. tahu Seru ya. terungkap. Nanti clickbaitnya gimana? Iya, Dok? terungkap Siapa ini pemenang? penyebab Donald Trump telinganya Tertembak. berdarah-darah. Kan udah tahu ya kena Tembak. peluru ya. Biar clickbait. Namanya juga Terungkap jumlah darah yang berserak. terungkap Terserak. golongan darah Donald Trump. Golongan darah. Oke, kalau untuk market besok Mbak Sandra, what will happen Market. tomorrow? Oke, kalau hari ini kan market turun ya, cuman volumenya nggak terlalu signifikan. Besok mungkin masih konsolidasi melemah atau Mhm. sideways gitu di range wait ya 7268 sampai 7352. Ya, di range itulah gitu. Oh, jadi besok 7300 atau Oke, 7352. berarti besok akan ya mungkin agak Masih iya. lemes sedikit ya. Mm-mm. Perlu- Sambil nunggu data itu tadi kan Iya, yang benar-benar, ekonomi benar. Tapi kita. emang mungkin sekali sih hari ini awal pekan ini diawali dengan koreksi karena dalam beberapa hari sebelum Iya. penutupan kemarin kan Wajar market sih. kita menguat terus kan. Jadi Betul. mungkin udah saatnya Capek untuk Iya, melonggarkan ikat Iya. pinggang. Betul. Jual dulu deh gitu. Oke. Jadi biasa saja. Iya. Semuanya biasa saja. Karena takut juga kalau naiknya tajam banget turunnya bisa Betul. tajam Tajam juga, juga. ya, benar-benar. Harus Itu tadi lagu siapa ya, Dok? mulanya biasa saja. Meriam Belina. Oh ih. Padahal Oh, yang seumuran seangkatan ya? Enggak, yang seumuran Oh kan iya. Itu kita. lagunya bokap gua. Tuh. Not even your song guys. Tapi lebih hafal. Keriman. Iya, hafalah orang tiap pagi, tiap malam gue dengerin bokap gue nyetel lagu Ih, itu. makanya gue bilang sama lu kemarin, gue tahu lagunya Bruri Marantika dan Dewi Yul karena bokap gue. Iya, Terus nggak lo apa-apa. bilang- Terus lu bilang gini, alah emang udah umur aja gitu kan. Ya udah, saya revisi. Nggak mau. Nggak mau. Edo. Yaudah deh, kalau gitu kita break aja. Detikers, habis Emang ini udah kita mau akan break. ngobrol mengelaborasi kejadian kemarin ya Wih, yang seru menghebohkan nih. dunia. Bagaimana Donald Trump bikin banyak spekulasi di masyarakat, di netizen. Sebenarnya ini kejadian apa sih? Kenapa bisa sampai terjadi? Dan apa pengaruhnya? Kita akan bergabung sesaat lagi di Editorial Review. Tapi sebelumnya makasih buat Mbak Sandra udah hadir lagi. Jadi Sama-sama. sore, Thank you. jangan lupa ini catch Oh, iya, iya. untuk Udah pesan kemarin. ngomongin tagline kita. Ya. ya kan? Dan kalau bisa closing sekalian juga lebih bagus lagi gitu. Ya, ayo close. Jangan lupa Detikers. Abis- Jangan Oh, kemana-mana gimana? Detikers. Habis ini kita hadir lagi tetap di Detik Sore. Oh ya, oke. Udah mulai ya. Ya. Di situ. Oh ya, jangan lupa Detikers. Habis ini kita jumpa lagi Di di Detik Sore. Nggak cuma Hore! hore! Thank you. Thank you. We are back. Yes, di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oke, kita nggak cuma hore-hore dan nggak cuma halu-halu di sini ya. Karena kalau halu itu karena kecubung, guys. Jangan pernah cobain. Atau ada yang pernah nyoba? Mungkin Ya, kalau bisa mau- komen-komen kayak gimana efeknya. Apakah betul semampukan itu? Kalau menurut Edo sih yang lebih memabukkan adalah wanita ya daripada kecubung Dan ya. uang. Apa? Dan uang Oh iya benar. Saya setuju kalau itu. sangat ya Langsung. memabukkan. 100% itu betul. Ya, jadi kita akan ngomong soal kecubung yang katanya jadi narkoba alternatif. Oh my god, bukan Tapi- alkohol alternatif, bukan. Bukan. Narkoba alternatif karena bisa memabukkan dengan biaya murah. Kalau dulu kita taunya ini kali ya, ngelem gitu-gitu gak sih? Kalau orang mau, Aku nggak tahu sih kalau ngelem, tapi aku tahu mushroom. itu termasuk. Itu ilegal memang.
kan, dijualnya juga ilegal. Tapi ini kan yang nggak ada aturannya tapi bisa memabukkan gitu. Ini posisiku nggak enak banget beneran deh Detikers, kalau aku mau kalau Apa Edo jadi lagi ngomong, kalau Edo lagi ngomong aku harus gini. Oh iya gitu sih Edo. Iya iya. Di ini kali. Ya kan, itu dia fungsi dari karma instan ya. Kok karma sih, orang gue cuma curhat Oh, ya, curhat doang. doang. Gak Kalau apa-apa. tapi kalau gua Kita mundur- nggak usah ngelihat ke gua, ngelihat ke narasumber kita aja. Oke baik, Detikers. Ke sebelah kiri. Oh gitu beda ya. Iya, di sebelah kiri kita sudah ada Mas Uyung di sini dari Detik Health kembali Halo, hadir. selamat sore. Welcome back Mas Uyung menang nggak? Apanya? Spanyol Inggris. Aku ketiduran, aku gak ngerti bola. Tapi menang. Menang nggak? Menang. Terus Ya, anggap aja menang menang. gitu. Menang. Enggak Kita ya. lihat kemana ya? Enggak, jangan tiru-tirulah produser kita, biar dia aja yang berdosa. Mas Uyung, kita mau ngomong soal kecubung ini, kemarin kita udah sempat beritain juga di Kalimantan ya Mas ya, ini yang viral Iya. kemarin ya. Katanya kalau lihat berbagai berita di lini masa sih, ini katanya sudah tren lama sebenarnya orang mengkonsumsi kecubung ini. Cuma makin viral gara-gara ada media sosial dan internet gitu. Kecubung sendiri legal nggak sih Mas dikonsumsi? Atau ada aturannya nggak sih? Ada aturannya atau enggak kayaknya mesti cek ya. Cuman itu memang enggak lazim dikonsumsi karena ini ya, aku dulu kan dari kampung gitu kan ya. Mm-mm. Pengetahuan orang terhadap kecubung itu Mm-mm. bukan buat diapa-apain. Jadi itu tuh memang tanaman beracun gitu loh. Jadi kayak Oke. itu Orang tuh tahu tapi itu tanaman beracun. orang kampung tahu, setidaknya Oke. kampungku, enggak tahu kampung lain. Oke. Tapi intinya sih intinya itu lucu lagi. kita lihat kecubung itu tuh bukan buat diapa-apain kayak gitu loh. Ketika mendengar orang mabuk kecubung kayak gitu, Mm-mm. buat kami itu tuh Biasa aja. semacam bukan Apa? semacam candaan gitu loh. Masa iya sih orang mabuk pakai tanaman kayak gitu loh. Walaupun pada akhirnya menurut penelitian segala macam memang ada senyawa yang bersifat halusinogen. Tapi lebih ke konyolnya karena apa namanya? Ya Kenapa? lebih dominan Kecubung. racunnya daripada zat yang membuat kamu fly segala macam kayak gitu loh sebenarnya. Oh Makanya- ada mengandung racun gitu Mas. Setauku waktu kecil tuh memang doktrinnya seperti itu, kecubung itu racun. Itu dari gitu orang ya. tua doktrinnya Dari berarti. turun temurun, dari tetangga Kayak segala macam. kebayangnya tuh saya orang tua bilang jangan pakai tanaman itu atau jangan deket-deket sama tanaman itu karena tanaman itu bisa beracun. apa gitu apa. Mhm. Omongan orang tua atau mungkin orang-orang dulu apa gimana? Ya mati, maksudnya kalau Mati misalnya langsung. dikonsumsi. Jadi ada beberapa tanaman yang memang tidak untuk dikonsumsi. Apa telo apa sih namanya? Singkong, tahu singkong kan? Ada jenis-jenis singkong yang tidak untuk dikonsumsi. Bahkan untuk dikasih makan ke kambing Ternak, gitu pun Nggak kita bisa. pilah-pilah. Hmm. Biasanya itu yang warnanya agak kemerahan itu. Iya iya iya. Kita punya pengetahuan tentang itu gitu loh di kampung itu tuh. Jadi singkong pun ada macam-macamnya dan nggak semuanya kita konsumsi kayak gitu. Hmm. Nah, kecubung itu termasuk tanaman yang dihindari gitu sebenarnya, yang orang kampungku pahami kayak gitu. Ini Jadi- Mas. Kecubung atau ini? Ya itu kembangnya kan. Oh, itu dia kembangnya. Oh. berbunga. Bunganya kayak trompet. Itu satu masih berkerabat dengan tanaman-tanaman hias gitu loh. Cuman itu jenis spesies yang apa namanya? Beracun kayak gitu. I see. Bentuknya sih bagus. Konsumsinya nih bisa dalam bentuk mentah, dijadiin teh atau bahkan rokok katanya. Bisa Ya. memasukkan. Si bunganya atau daunnya yang dipakai Mas? Ya karena pengetahuannya terbatas gitu jadinya ya suka-suka yang pakai aja. Jadi bisa kayak dicium aja gitu. Kita memabukkan. wawancara sama orang yang mengaku pernah mengkonsumsi kecubung, sama dia dimakan begitu saja. Jadi kayak Apanya? kayak gitu. mentah, mentah. Daunnya atau bunganya Buahnya Yang Yang ya, ini, yang buahnya, ini. buahnya tajam-tajam gitu. itu. atau oh. Sama dia Iya, gitu. itu buahnya. Ada juga yang daunnya, Biji-bijinya. ada yang bunganya segala macam. Ya pasti Oh, ini karena nggak ada guideline-nya ya mengkonsumsi kecubung itu seperti apa karena memang tidak untuk dikonsumsi gitu. Jadi ya suka-suka orang terus kemudian muncul cerita ini memabukkan segala macam. Pertanyaannya adalah ketika dia mengkonsumsi kecubung itu, kalau dari berita-berita yang viral itu kan nggak kecubung doang kan, dicampur ini itu ini. Oh gitu. Taruhlah dicampur Dioplos sama- kecubung berarti. Ya, taruhlah dicampur sama alkohol. Ya tanpa kecubungnya berefek pun kena alkoholnya juga Sudah Iya. memabukkan. mulai gitu kan. Dicampur obat apa gitu. Ya akan ngefek juga. Jadi kadang-kadang kita juga melihatnya bias juga. Sebenarnya yang bikin mabuk itu yang mananya gitu. Oke. Walaupun menurut penelitian kemudian di kecubungnya itu ada zat yang memang memabukkan seperti itu. Kalau kita lihat ke belakang kan nggak cuma kecubung doang ya yang kita anggap apa namanya ya dalam tanda kutip Beracun. konyol gitu kan. Oh, konyol. Lem tadi kan udah di mention. Mm-mm. Terus ingat nggak dulu pernah heboh juga rebusan pembalut.
rebusan Ew. itu pernah heboh juga. Eh. Waktu itu Detik Health juga pernah membahas kenapa kok itu bisa orang kepikiran itu loh. Oh sorry, ini pembalut baru. Baru ya nggak sejorok itu juga maksudnya. Walaupun ketika kita dipikir-pikir gitu ya mungkin ada benernya juga karena pembalut itu kan mengandung senyawa ini itu mungkin di antara sekian banyak senyawa yang ada di situ ada yang volatil, kemudian kalau kehirup jadi kayak lem kayak gitu bisa juga. Cuman ya itu termasuk yang saya bilang tadi kasta terendah di dunia permabukan gitu loh. Jadi ketika udah nggak ada pilihan lain atau orang butuh tantangan. Jadi nggak bener-bener butuh mabuknya tapi butuh mau challenge saja gitu ya. challenge ngeprank Iya. malaikat. Takut mati gaya. ngeprank malaikat. Takut banget. Tren yang pernah ngetren juga itu dicampur sama lotion obat nyamuk. Kalau pernah brandnya nggak usah disebut tapi dulu Iya. sempat populer itu dicampur sama lotion obat nyamuk gitu. Katanya juga bikin mabuk. Cuman masalahnya dia makainya Diminum itu itu. dicampur dioplos sama ya alkohol juga akhirnya. Iya, Ya sebenarnya iya, bikin iya. mabuk ya alkoholnya, nggak usah dicampur obat Apa-apa nyamuknya juga segala macam. udah. Nah, kalau dari kejadian yang kemarin di Banjarmasin ini kan ada yang masuk ke rumah sakit jiwa, ada juga yang Iya. meninggal dunia ya, Mas ya. Ini yang meninggal dunia ini sudah dipastikan ini efeknya karena over alkoholnya kah atau apa? Eh kalau baca salah satu artikel yang dipublish Detik Sosial itu kan ada penegasan dari polisi juga sebenarnya nggak bisa dipastikan 49 itu karena kecebung semua. Ada yang di antara mereka itu ada juga yang mengonsumsi kecubungnya itu campur dengan pil yang mereka sendiri juga nggak tahu itu isinya apaan kayak gitu. Ada juga yang alkohol segala macam gitu. Jadi apakah mereka itu keracunannya karena kecubung atau hal lain ya harus dipastikan. Jadi harus dicek segala macam kayak gitu. Tapi yang pasti sih itu tadi karena kita taunya kecubung itu beracun, bisa jadi yang meninggal itu memang keracunan kecubung gitu atau ya overdosis zat yang lain yang dikonsumsi kayak gitu. Banyak kemungkinan sih. Dalam ekosistem apa guna kecubung ini? Ya pastinya ada ya nggak tahu Ini biar kali, rindang aja, tanaman. biar hijau. Biar rindang. Ya, Jadi ini ya fungsi estetika kali ya. Karena Ada bunganya. iya ada Memang bunganya bagus. dan bagus juga tanamannya. kerabatnya kecubung itu kan ada juga yang memang difungsikan sebagai tanaman hias gitu. Ya mungkin itu bagian yang apa untuk memperindah hutan kayak atau apa ya nggak tahu saya. Ya. Berarti mungkin penasaran Mas Uyung daerahnya dari mana nih Mas? Kok kayaknya di sana sangat familiar gitu dengan kecubung ini? Rumahku tuh literally pinggir hutan. Jadi kalau teman-teman ke Gunung Kidul mau ke pantai itu ngelewatin hutan rest area Bunder. Nah, rumahku bener-bener mepet hutan. Jadi kalau ngomongin keanekaragaman hayati Sering mantai berarti ya Mas? Tahu ya. Jadi banyak informasi dari orang tua lagi gitu ya, turun temurun informasinya. ya semacam itu. Cek-cek. Tahu tuh dia. Nah, jadi Terus. ini sederhana sebenarnya bagaimana manusia tuh intuisi aja ya Mas ya, bahwa ini udah diketahui sama masyarakat gitu sebagai norma umum gitu bahwa tanaman ini tidak bisa dikonsumsi. Kalau pada akhirnya nge-challenge ya risiko ditanggung masing-masing gitu ya. Maksudnya nggak perlu ada aturan apa-apa tambahan gitu untuk bisa memitigasi risiko ini. Tapi kadang-kadang pas kalau kita baca lampiran undang-undangnya mungkin kecubung gitu nggak ada, tapi kandungan apa di dalam kecubung mungkin ada. Jadi kadang-kadang yang kita miss di situ. Kecubungnya sih mungkin nggak ada, tapi kandungan aktifnya apa gitu ternyata ada di narkotika golongan berapa kayak gitu. Bisa juga seperti yang itu. bersifat halusinogen itu tadi. Berarti ini bisa digolongkan Kayak misalnya tanaman. ganja gitu kan, ganja mungkin aku nggak tahu ada nggak tanaman ganjanya gitu, tapi trihexyphenidyl-nya THC-nya ada di situ. Nah kayak gitu, jadi ya sebutannya aja kita nggak tahu gitu. Iya. Bisa jadi ada, tapi ya perlu dicek sih. Maksudnya Iya, aku nggak bisa mastiin karena belum ngecek sendiri juga. Mas, ini kan ada yang masuk rumah sakit jiwa kan ya Mas ya? Ini efeknya jangka panjang kah sampai mereka dimasukin ke RSJ? Nah itu tadi kita nggak tahu persis apa yang mereka konsumsi, apakah cuma kecubung doang atau mereka mengonsumsi yang lain kemudian berefek ke kejiwaan. Yang pasti kan sarafnya terpengaruh kan, otaknya segala macam kayak gitu. Nah untuk mengontrol supaya mereka nggak berbuat yang aneh-aneh kan dikondisikan di rumah sakit jiwa seperti itu sih pastinya. Oke. Diobservasi.
termasuk juga nih ada pil yang mereka konsumsi itu belum diketahui pilnya isinya apa, mengandung apa gitu ya Mas? Ya paling ya itu juga sih biasanya yang sering disalahgunakan kayak gitu-gitu. Apanya ya mesti dipastikan juga. Belum Tap- ada konfirmasi sampai sekarang mengenai pil itu. Akunya sih kayak yang belum baca. Belum baca update-nya. Tapi memang yang diketahui lebih banyak sama masyarakat nih dampak negatifnya ya Mas, soal si kecubung ini. Ya. Sebenarnya dia ada dampak positif yang Manfaat banyak kesehatan. bermanfaat Aku tadi juga. khusus untuk acara ini aku sempetin browsing juga di apa namanya riset-riset yang pernah dilakukan terkait kecubung ini. Ya banyak juga kalau misalnya kita cari-cari apapun sebenarnya di alam tuh nggak ada yang sia-sia diciptakan gitu kan. Betul. Nah, kandungan apa dari kecubung itu ada yang bisa dimanfaatkan. Antara lain tadi dibikin anti larvasida gitu. Jadi buat membasmi larva nyamuk itu ada penelitian yang untuk gitu. Terus kemudian untuk analgesik juga ada. Jadi untuk sakit kepala kelak suatu saat nanti sari kecubung gitu. Kapsul ekstra kecubung gitu mungkin ada. Oh gitu. bisa harusnya Nggak tahu sari apanya. Kan kalau di kimia di farmasi itu kan orang bisa memisah. Jadi nggak cuma racunnya doang, tapi ada zat-zat yang berkhasiat atau mungkin bahkan racunnya itu tapi bisa kontrol jumlahnya dosisnya gitu ya. Sehingga dia bermanfaat. Kalau lebih dari itu akan beracun, kalau kurang dari itu nggak berefek apa-apa, tapi kalau pas dia akan jadi obat kayak gitu. Itu tadi ada sih aku sempat baca yang apa namanya efek analgesik kayak gitu. Analgesik itu kan buat apa namanya sakit kepala segala macam kayak gitu. Jadi mari kita berharap ada obat sakit kepala dari kecubung. Bahkan ini katanya bisa sampai meningkatkan daya tahan seksual, menurunkan gejala rabies, ngatasin gangguan pencernaan. Wih, Cuma siapa mungkin nih yang bikin Halodoc ini dari nih? Halodoc. Oh Halodoc, oke. Jadi kita tuh bisa, maksudnya kalau diolah pun bisa dengan treatment tertentu dia bisa jadi sesuatu atau yang mungkin bermanfaat. jenisnya kan subspesiesnya juga macam-macam kan. Di antara sekian banyak subspesiesnya mungkin ada yang kadar toksiknya lebih rendah gitu, mungkin bisa jadi sayur juga kan, bisa buahnya bisa jadi jus. Tadi aku request jus kecubung tapi nggak dikasih. Jangan Agak dong, susah ya. Kayak kita nggak jual juga sih jus kecubung. Aduh, Varian tertentu mungkin dengan rekayasa genetika segala macam bisa bikin jus kecubung yang bisa dijus kayak gitu. Ada ya. Takut banget. Tapi sekarang itu semuanya bisa dibikin kok. Dengan Nanti mabuk perkembangan loh, Mas. teknologi ya. Mendingan Ya mungkin dengan rekayasa genetika tadi akhirnya jadi tidak memabukkan, justru tapi mungkin ada perlu rasa diteliti tertentu. lebih lanjut ya, benar. Biar ada brand anti mabuk tapi branding. Jadi sesuatu yang memabukkan tapi tidak bikin mabuk, justru jadi bermanfaat gitu kali maksud Mas Ya, Uyung bisa ya. Oke. Jadi imbauan untuk masyarakat daripada kenapa mending gak usah dikonsumsi sekalian ya, karena ini jadi oplosan juga dari kata Mas Uyung Uyung bahwa ini risiko ditanggung masing-masing. Tapi ini gak ada aturannya ya Mas ya? Tidak, maksudnya imbauan dari pemerintah begitu, atau ketika masalah ini terjadi kemarin sampai menyebabkan 2 orang tewas yang gitu. sempat saya baca sih Dari jangan Kemenkes gitu. mengkonsumsi kecubung kayak gitu. Ya ngapain juga sih Mas ya, saya ada pilihan yang lain. Iya tentu. Maksudnya nggak ada imbauan kah dari Kemenkes gitu, atau Dari mungkin dari Kemenkes otoritas kita belum sempat lain? nge-read sih, tapi ya mestinya kalau dari mereka ya yang pasti-pasti aja kan, yang pasti bernutrisi, yang pasti. Kamu butuhnya apa sih kalau misalnya memang kamu depresi segala macam, konsultasi ke dokter jiwa, ke psikiater, kamu akan dapat kok yang namanya psikotropika itu legal kalau memang ada indikasinya, memang kamu bisa dapat itu. Jadi ilegal ketika kamu mendapatkannya tidak sesuai apa namanya indikasi. Jadi kamu nggak konsultasi dulu ke psikiater, tahu-tahu beli Lexotan kayak gitu misalnya, ya ilegal jadinya. Tapi kalau misalnya memang berdasarkan resep dokter, terus ada indikasi bahwa kamu membutuhkan itu, nggak masalah kok. Narkotika itu nggak semuanya ilegal, maksudnya yang golongan 1 memang nggak boleh sama sekali. Golongan 3, 4 kayak gitu tuh memang dipakai untuk pengobatan. Obat batuk, beberapa jenis obat batuk yang kita konsumsi itu mengandung narkotika kok. Yang Cuman bikin ya, ngantuk itu bukan. Bukan. Dari kemarin itu terus sih. Kemarin suka dimention. Enggak, yang bikin ngantuk mostly itu anti alergi biasanya untuk pileknya. Kalau batuknya sendiri ada narkotika yang tertentu sih, enggak semuanya. Yang anti nyeri juga ada gitu. Tapi ya itu tadi harus dengan resep dan memang ada indikasi membutuhkan itu. Jadi enggak, aku butuh nih
terus beli sendiri atau Ngerasa depresi terus ngeracik jadi sendiri. kayak dia harus digaris bawahi yang butuh ini orang depresi gitu ya. Enggak ya detikers ya, enggak ada yang butuh ini. Kayaknya butuh tuh ke Kementerian Kesehatan juga BNN juga menelusuri di Kalimantan utamanya. Karena katanya memang iya, jadi tren gitu di anak muda mereka buat konsumsi kecubung sebagai narkoba alternatif. Tapi berarti kan di beberapa daerah kayak misalnya di daerahnya Mas Uyung tadi memang udah ada yang familiar gitu kan sebenarnya kan dengan tanaman ini. Dan nggak selalu pendekatannya harus dengan dilarang sih, kayak misalnya tadi yang namanya Edukasi. penyalahgunaan itu apapun bisa disalahgunakan, kayak pembalut tadi itu kan mau dilarang gimana gitu, Iya. masa orang butuh gitu. Aneh aja Tapi ngelarang. ya salahnya yang menyalahgunakan aja gitu. Iya, benar. benar. Aturannya kali ya yang mesti di Lebih ke masyarakatnya aja, kenapa bisa sampai melakukan itu tuh berarti ada lem kan penyebab kita dong. butuh juga kan, Iya. buat kalau sepatunya copot segala macam kita lem. Masa harus dilarang juga, masa harus dimasukkan narkotika golongan 1 enggak kan? Bisa jadi Mas mungkin larinya ke ekonomi Mas. Kan bisa jadi ketika anak mudanya di sana banyak yang jadi pengangguran, oh ternyata stres gara-gara susah dapat kerja, akhirnya cari cara untuk bisa memabukkan diri lewat kecubung, salah satunya karena nggak punya uang, and then it happens gitu. Bisa Atau jadi kan dikontenin dapat AdSense terus ya bisa kemudian juga ke situ juga. Oh my Bisa god. Gila ya Semua kalau dikontenin. kalau ya. demi konten sih Parah sih. parah sih ya. Itu maksudnya nyindir Donald Trump. Bukan gue yang bilang, Edo namanya yang bilang. Gue gak ada nyindir ke sana. Maksud gue kalau yang kayak buat ngelakuin challenge untuk konten tuh sebenarnya udah banyak banget korbannya iya. ya kan dari Mandi dulu. lumpur ada yang terserap ke dalam lumpurnya kan? Masa sih? Kayak Nggak tahu lagi gue. who knows sampai akhirnya Enggak, matanya maksudnya kena kan banyak lumpur tuh gitu. ada yang apa sih yang minum pil apa berapa banyak di awal-awal COVID itu kan TikTok yang lagi rame terus ada bikin challenge. Oh gitu, sampai minum pil gitu. Iya macam-macam maksud ininya iya. challenge. Aku belum pakai TikTok soalnya waktu awal-awal itu. Kalau Anita Mai kan sejak zaman Bowal Penliba juga udah pakai TikTok. Enggak Bener? ya. Oh enggak. Oh ya udah. Cuaks. Cuaks. Mas Uyung bilang cuaks dong ke kamera. Kurang ajar kamu ya. Heran saya kamu nyuruh-nyuruh Mas Uyung. Enggak nyuruh, minta. Heran saya. Oke deh, makasih Mas Uyung udah hadir lagi di Detik Sore. Mudah-mudahan dapat insight baru ya masyarakat yang mungkin belum tahu bahwa oh Iya. ternyata kecubung tuh memabukkan gitu. Jadi dan Jangan juga berbahaya. dicoba-coba ya guys Ya, ya. bisa menyebabkan sampai kematian, jangan ya. Jangan masuk ke rumah sakit jiwa, jangan sampai ya amit-amit lah ya. Siapa tahu sampai ada yang nawarin menemukan nanti kan, kematian. siapa tahu, who knows. Temannya nawarin, yuk, boom katanya gitu. Bungkus. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Mas Uyung Sama-sama. untuk kehadirannya di sini, selalu menyemangati kita di sini. Iya, silakan lanjut kembali motorannya, ini udah mau motoran pakai jaket, ya kan? Pinjeman. Road trip Tendean Kuningan katanya. Road trip. Iya, habis ini kita menunaikan janji kita Detikers. Tadi kita udah bilang kita akan bahas soal insiden dari penembakan calon presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan kita bahas bersama pakar sesaat Geopolitik, lagi. Yes, di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. We'll be right back. We're back, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, saya kerja sendirian, gak ditemenin opening sama si Eduardo si Morangkir. Nyebelin. Soalnya gue udah 2 kali janji kita akan ngobrol soal Donald Trump, terus ternyata tidak. Oh ya udah kalau Ditunda gitu. lagi. Keep your words. Oke. Oke. I'm gonna keep my words. Oke. I'm gonna keep silent as well. Tapi yang ini kita tidak boleh silent karena kita harus Why? tahu gimana kondisi lalu lintas di Jakarta jelang pulang kantor nih hari Senin. Anak-anak sudah masuk sekolah lagi gitu kan ya. Mungkin ada yang pulangnya sore karena biasanya kalau anak-anak SMA tuh kan after schoolnya mereka masih ada lagi kan. Ekskul atau juga mungkin ada les-les tambahan gitu kan biasanya. Iya. Tapi mendingan kita petik mangga deh. Kenapa? Petik mangga di Gurun Sahara. Yuk mangga sapa Ibda Syahara. Selamat sore. Halo Ibda Syahara. Ibda Syahara mendengarkannya. Duh kenapa gue ada di program ini ya. Halo, selamat sore. Enggak, dia udah ready tuh, dia udah siap kayak
I'm ready to listen apa yang mereka akan Oh ngomong iya. tuh, lihat. Tuh, sambil Ibda Syara suka buah mangga nggak? Ibda Syara, aku bertanya, apakah dia kamu harus suka ngedengerin dulu buah dari mangga? handphone itu seperti biasa kayaknya. Positive thinking Ibda aja. Syara, suka buah mangga nggak? Tetap ya persisten ya. Tetep dong. Dijawabnya ngangguk doang lagi. Ya oke deh kalau begitu. Sepertinya suaranya agak delay, terus juga mungkin suaranya gangguan jaringan sepertinya ini ya. Karena gangguan jiwa. Udah tadi kan udah gangguan Oh, jiwanya udah. gara-gara kecubung. Kecubung. Kalau ya, ini ya. gangguan jaringan gara-gara mungkin internetnya lagi busy. Coba kita sapa lagi. Coba, sekarang udah pakai Starlink soalnya. Halo Ibda Syara, are you there? Ibda Syara, selamat sore. Halo, Dengar selamat sore. Bisa dengar suara kita dengan jelas kah? There you go again. Selamat Aku sore. lagi ada di Kokas, di Enggak, ini kawasan kota Casablanca. Tebak-tebak buah manggis. Belum ditanya udah jawab sendiri. Oke, bagus. Langsung lucu aja lagi. deh ya, langsung Lucu lagi. gaspol kita ya. Belum ditanya. Gak apa-apa. Kita Delay. lanjut aja. Delaynya 1 menit. Ya udah, Ya, silakan lumayan deh ya. langsung. Ibda Syara, silakan. Langsung Silakan gas laporannya. nih dengan berarti. laporannya. We can't wait to hear it. Silakan. Iya, Bang. Iya. Agak lama, 1 menit. Lamanya 1 menit delaynya. Iya. Silakan. Ibda Syara. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore. Detikers dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini, saya akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini dari kawasan kota Casablanca. Yang mana untuk kondisi arus lalu lintasnya sendiri tepat di belakang saya masih terpantau ramai, namun diperkirakan di kawasan ini akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran Detikers. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Karet ataupun Tanah Abang pada saat ini juga terpantau sudah mulai ramai, namun masih terlihat kondusif lancar. Dan di kawasan ini kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 40 km per jam. Dan kemudian kami juga mengingatkan kepada Anda, para pengendara roda 2, bahwasanya di kawasan ini juga terdapat flyover yang mana hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 saja. Dan untuk kendaraan roda 2 tidak diperkenankan untuk melalui flyover kota Casablanca ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Karet, ataupun Tanah Abang dan juga Kuningan, pada saat ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Namun Detikers jangan khawatir bahwasanya pada saat ini juga sedang ada petugas kami yang sedang berjaga di lapangan untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Kemudian kami juga mengingatkan kepada Anda para pejalan kaki yang hendak menyeberangi kawasan ini, Anda bisa menggunakan fasilitas JPO atau jembatan penyeberangan orang untuk menyeberangi kawasan ini demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Kemudian kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas serta selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Dan Detikers kami juga menginformasikan bahwasanya kami dari pihak kepolisian sedang melaksanakan operasi patuh yang digelar pada tanggal 15 dan akan diselenggarakan hingga tanggal 28 Juli 2024 mendatang. Operasi ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas serta angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Kemudian kami dari pihak kepolisian juga selalu menghimbau kepada Anda para pengendara, pastikan surat-surat kendaraan Anda dalam keadaan yang lengkap sebelum melakukan perjalanan dan pastikan kondisi dari kendaraan Anda dalam keadaan yang baik sebelum melakukan perjalanan.
Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. So, pelanggaran sebuah kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan, kembali bersama dengan rekan-rekan di studio, silahkan. Makan putu di Gurun Sahara. Cakep. Thank you Ibda Syahara. Bye-bye. Iya. Cakep. Lucu Lama banget delaynya. Udah gitu Ibda Syahara, sorry banget. Lama banget ya delaynya kita ya. Ih, bukan lagi guys. Durasi, sorry banget. Durasi. Ya. Ya udah deh Ibda Syahara, nanti kita bertemunya di bioskop aja ya. Selamat bertugas kembali. Bye. Ay. Alas ya. Soalnya kan tadi di virtual susah, ini Ih. delay banyak. Hebat kali kau. Kalian lihat nih satu nih. Apa nih? Apa nih? Berani ngajak Bu Apa Pulici nih? dia, Bubi. ngajak Bu Pulici nonton bersama. Berani lah. Kan polisi sahabat masyarakat. Oh, bersahabat kau sama polisi. Bisa lah, mengayomi kan. Oh. Berasa diayomi sama Pak Polisi. Bu polisi dong Oh, tadi Bu kan. polisi. Ibda Syahara Polwan. Oke, baiklah. Suka Taylor Swift kan? Yoi. Coba itu nanti ada yang rekam. Yoi. Yoi-nya tuh Anita Mae banget. Coba sekali lagi. Yoi. Ini katanya soalnya lagi ada pro kontra lagi dibikin sama Mbak Tai Tai. Oke, kita akan ngomongin bola tapi habis ini ya, karena ini penting untuk semua Swifties all over the world. Iya, aku Katanya. setuju kalau dia mau bikin stadion buat konser di Filipina. Maybe I can come kalau ke Filipina. Iya, sampai bikin konser, sampai bikin stadion. Maksudnya ini kayaknya menentang apa yang ingin dilakukan sama pemerintah Indonesia juga deh. Kan pemerintah Indonesia katanya mau bikin konser artis yang cuma ada di Indonesia, akan dimonopoli gitu kayak Singapura kemarin. Nah, ini ternyata tinggi ya, Filipina cita-cita ya. bikin stadion. ininya lawannya jadinya. lawannya. Filipina punya rencana besar katanya lewat The Clark International Airport and Corp atau CIAC. Mereka katanya mau bangun stadion megah khusus buat menggelar konsernya Taylor Swift. Dan ini langsung jadi bahan pembicaraan di media sosial dan ditanggapi sama netizen. Banyak yang mendukung rencana ini. Dan Aray Perez selaku presiden dan CEO dari CIAC mengatakan kepada media lokal stadion tersebut akan berada dengan Bandara Internasional Clark. Jadi kayak bisa chill gitu, Taylor Asik, Swift asik, dekat asik, sama asik. bandara. Asik-asik Stadion gas. tuh kayak Yo, kayak gitu. chill banget, kayak Parah. bestie banget, kayak oh my god, Taylor Swift gitu. Oh my god, kalau lo Swifties lo pakai kayak oh my god, kayak it's so close. I will come to Philippines like Iya, berapa sih harga tiketnya ke Filipina? Gila, gue beli PP langsung sama hotelnya. Deket sama stadion. Bukan lagi, gue setuju. Oh, lo mendukung rencana pemerintah Filipina ini? Setuju gue. Nanti Taylor Swift-nya bakalan susah ke Indonesia jadinya. Gue yang akan ke Filipina. Jangan kayak orang susah. Tapi kan nggak berdampak buat ekonomi Indonesia jadinya. Oh nanti. iya, kalau untuk tujuan. Lari lagi dong rupiahnya nanti keluar. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, biar kita ada bahasan di market review ya. Oh iya bisa, oke. Silakan deh, bangun deh tuh stadion khusus buat Mbak Tai Tai. Kirain buat gue. Enggak dong. Enggak dong ya. Enggak dong. Pede sekali saya. But anyway, kalau misalnya kita di Indonesia juga berharap bisa memonopoli konser gitu, mungkin dipilih mungkin satu artis yang kira-kira tidak akan menggelar konser di tempat lain gitu ya, Dok ya. Maksudnya Ya. biar di Indonesia aja. Konser Syarukan gitu ya. misalnya. Ih, Syarukan banyak Banyak. fansnya loh di Boleh Indonesia. curia, boleh kanggena. Kolaya gay. Malu gue. Lo ngekerincing aja fals. Masa sih? Iya. Nggak pas kan tadi ketukannya. Coba lagi ulang lagi ya. Ulang. Boleh curia, boleh kangen. Itu kan nggak pas ketukannya Anita Mae.
Gimana sih? Maksud gue tuh kayak teng 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 gitu, kayak ketukan. Boleh curi ya. Teng, 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 Belum Oh, masuk. belum, oke. Boleh curi ya. Teng, Teng teng. teng gitu. Gue maunya teng teng Ya teng. udah gitu. terserah deh. Ih, Kenapa sih, apa yang bisa kita monopoli? oh kamu mau memonopoli sesuatu? Iya, Aku kasih tahu apa yang bisa kamu monopoli. apa? Kamu bisa memonopoli suara masyarakat yang mendukung Spanyol dan Argentina. Karena Karena kalian satu suara. Jadi bisa oh, memonopoli memonopoli suara ya. suara. Suara Jadi kita semua sama-sama direbut. mendukung. Sudah Iya. direbut simpati dari bahkan dari prediksi aja Mm-mm. para penggemar Spanyol atau yang mendukung Spanyol tuh jauh lebih banyak daripada yang mendukung Inggris. Parah. Tapi meskipun sebenarnya banyak yang lebih suka Inggris gitu loh, kayak oke, in my heart gue akan pilih Inggris, gue akan mendukung Inggris, tapi di match yang sebenarnya gitu gue pilih Spanyol karena Spanyol kemungkinan besar chance menangnya lebih besar gitu. Maybe, Oke. who knows, Mm-mm. siapa tahu. Ditranslate. Males banget ke orang yang ngomong bahasa Inggris habis itu ditranslate sama dia. Kamu menyadari nggak kalau aku meniru kamu tadi pas awal-awal bilang Apa? who knows itu siapa tahu. Iya. Iya memang. Kan kita suka menjilat diri sendiri. Enggak, orang aku niru bukan menjilat ya, Iya. mohon maaf. Saya maksudnya. Oke, makasih ya ini Tamae. Agak emosi ya saya. Saya enggak emosi. Saya bahagia karena Argentina menjadi juara. Ini mau ngomongin Argentina apa lagi. Spanyol? Jadi ya kalau Argentina sebenarnya kalau antara Argentina dan Kolombia gue mendukung dua-duanya karena di dua negara itu ada pemain Liverpool dua-duanya. Ada Oke. Luis Diaz di Oh, Kolombia ada dan juga Liverpoolian. ya dan di Argentina kan ada Alexis Oke. McAllister ada di situ. Nah kalau tapi ada Messi juga kan, I support Messi kan, aku bilang aku Iya, oke. ya itu. Terus kalau di Euro, Heeh. ya tadinya kan gue mendukung Belanda ya, timnas pusat. Belande. Heeh. Si Pitung. Namun patah hati, broken heart saya broken karena dia kalah ya guys ya. Dia tadi dikasih minum apa sih guys? Kebanyakan gula deh kayaknya sore ini. Iya Oh iya, tadi gue nggak minta pantesan. sugar lagi. Pantesan. Full lagi dikasih sugarnya sama mas-masnya. Tahu aja masnya. Apa ya? Standby apa nih tiba-tiba standby? Oh, sudah ada Bu Susi. Bu Susi bersama kita. Kan kita mau break dulu. Break dulu lah, gue ke toilet dulu. Nawar. Ya udah deh, karena kita tadi udah janji banyak banget sama The Rickers, kita akan ngomongin soal insiden kemarin, penembakan misterius itu. Kita akan ajak narasumber kita untuk ngobrol hal yang paling menyita perhatian kita dalam akhir pekan kemarin, soal suhu politik di Amerika setelah ditembaknya capres Amerika Serikat Donald Trump. Kita akan ngobrol bareng Ibu Susi Sudarman, pengamat politik Amerika Serikat. Selamat sore Ibu Susi. Selamat sore. Selamat sore, apa kabar Bu Susi? Apa kabar Ibu? Baik-baik saja, sehat, terima kasih. Wow, terima kasih sudah mau meluangkan waktu buat Detik Sore Bu Susi. Ini Bu Susi mesti sangat sibuk ya ditelepon sama wartawan untuk nanya pendapat soal insiden kemarin ya Bu ya? Kayaknya sih, termasuk radio, termasuk media tulis. Iya banyak ya Bu ya? Oke. Ya. Oke, jadi kemarin itu ketika Bu Susi nih ngelihat ada insiden gitu, breaking news, Donald Trump, seorang calon presiden Amerika Serikat, itu ketika berpidato mengalami insiden penembakan misterius gitu ya. Apa yang langsung terbesit di benaknya Bu Susi? Mengingat insiden ini sebenarnya cukup sering gitu terjadi dalam sejarah perpolitikannya Amerika Serikat, ada penembakan ke pejabat negara begitu Bu Susi. Gimana Bu? Betul. Ya, semenjak Amerika terbentuk, ada 4 orang presiden dan 1 calon presiden yang terbunuh ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, Abraham Lincoln, James Garfield, lalu Theodore Roosevelt sebagai capres, Franklin Roosevelt yang tertembak tapi nggak meninggal, John Kennedy meninggal, Robert Kennedy meninggal, George Wallace lumpuh, capres Demokrat ya,
Gerald Ford dicoba untuk dibunuh tapi terhindar. Ronald Reagan sedikit kena paru-parunya tetapi masih hidup waktu itu ya setelah ditembak. Bill Clinton ada peristiwa penembakan White House. Jadi tapi dia tidak cedera. Lalu George Bush, 43rd President itu waktu berada di Georgia, Tbilisi, dilempar granat oleh seorang yang akhirnya dimasukkan penjara. Ya, itu. Jadi kita pertama agak terkesima ya. Kok dalam kampanye terbuka biasanya tidak terjadi hal ini. Tapi ternyata terjadi gitu loh. Jadi agak kaget juga karena biasanya yang ditembak kan tembak langsung dekat dengan orangnya, bukan jauh kayak begini ya, pakai rifle. Kecuali John Kennedy yang a moving target tapi kena juga gitu. Oke. Bu Susi, nah seperti yang Ibu bilang tadi kan kalau misalnya ini memang ada attempt to murder, kenapa apa istilahnya nih meleset gitu ya Bu ya. Nah kalau dari pengamanan sendiri Bu, untuk calon presiden atau dalam konteks dia sedang melakukan rally nih atau kampanye gitu ya untuk the next election gitu. Seperti apa sih Bu sebenarnya pengamanan dari calon presiden itu? Apakah memang ada pengamanan dari sniper tertentu kah untuk pengamanan calon presidennya sendiri atau seperti apa Bu? Jelas ada sniper, jelas ada Secret Service sekeliling mantan presiden dan sekeliling capres ya. Jadi sebetulnya meleset itu karena sebelum dia berhasil menembak, dia sudah kena tembak oleh sniper tersebut. Jadi pelurunya nyasar gitu. Sebetulnya kalau dia nggak keburu ketembak oleh sniper mungkin mengena ke Donald Trump. Iya. Tapi ngelihat kejadian kemarin itu Bu Susi, kalau Bu Susi kan tadi bilangnya simpatik ya ngelihat kejadian ini pas pertama kali. Nah, di media sosial ini beda lagi reaksinya Bu Susi. Banyak netizen kemudian menimbulkan prasangka, hipotesa, spekulasi tentang sebenarnya ini genuinely an accident atau di setting gitu setting Bu. sedemikian rupa gitu Bu. Ini kalau ngelihatnya nih gimana Bu Susi? Ada indikasi ke arah mana nih Bu kalau dilihat dari kejadian ini? Kalau kita bicara dengan kekuasaan hegemoni, apa saja mungkin, oke? Jadi kita jangan tiba-tiba menuduh karena belum ada bukti ya. Jadi kita melihat bahwa perkembangan konflik di Amerika sudah sedemikian tajam dengan dana-dana yang datang dari kelompok bisnis Amerika. Terutama kelompok bisnis yang ingin mengacaukan negaranya sendiri karena sudah lelah dengan regulasi-regulasi yang menahan mereka untuk bisa berbuat semau sendiri ya. Jadi akhirnya mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya mengoyak negara sendiri. Jadi kalau dilihat dari konflik yang terjadi di Amerika sejak lama, terutama sejak pencalonan Donald Trump di tahun 2016, itu sudah jelas bahwa konflik itu tidak dengan mudah mereda. Ya. Kalau misalnya timbul konflik selanjutnya, mungkin ada dari pendukung-pendukung Republikan yang tidak cocok dengan cara-cara Donald Trump bertindak, yang melakukan hal tersebut untuk melukai dia, karena kan dia yang menembak itu orang Republikan ya. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, apakah orang itu sehat mental atau tidak? Kalau tidak in mental health condition, mungkin kita nggak bisa menyalahkan ini konspirasi atau ini memang orang gila aja yang melakukan hal itu. Ini belum bisa diketahui sampai nanti FBI bisa menceritakan secara penuh bagaimana keterkaitan ini semua dengan upaya-upaya yang Anda sebutkan, apa ada konspirasi, apa ada apa gitu ya. Jadi belum bisa ditentukan sekarang ini. Tapi ngelihat situasi politik di Amerika Serikat sendiri dan bagaimana naik turun suhunya dan juga sikap bagaimana mereka berpolitik begitu Bu Susi, seberapa besar peluang kejadian ini adalah settingan gitu Bu Susi? Waduh, itu Anda bertanya kepada saya apakah saya setuju dengan conspiracy theory ya. Saya belum bisa menentukan apa-apa karena saya nggak punya data tentang itu. Yang saya bisa katakan adalah
kelompok-kelompok yang mendukung sayap kanan ini memang mengerikan ya. Kalau misalnya ada sebagian pengikut Republikan yang agak enggan untuk berteman dengan Donald Trump karena pendukung-pendukungnya itu mengerikan, seperti skinhead, seperti white supremacists, seperti satu seri kelompok-kelompok yang namanya aja mengerikan, seperti Armor of God, Three Percenters, QAnon, the God Satan flag, the Betsy Ross flag, the Green flag of Pakistan, ada lagi namanya Oath Keepers, Guardian of the Republic, Kraken, Proud Boys, The Punishers, America First, Pepe the Frog, Felt Not, Be There. Jadi mungkin saja ada pergolakan di antara pengikut Partai Republik karena Donald Trump adalah seorang kandidat yang tidak konvensional bagi mereka. Orang konservatif itu kan sebetulnya agak enggan dipengaruhi oleh macam-macam hal yang agak kurang relevan dengan kemauan mereka, yaitu private sector di boost, lalu ekonomi menanjak, teks berkurang. Tapi yang dikerjakan oleh Donald Trump adalah ingin meruntuhkan pemerintahan federal, dan ini kebanyakan dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai Project 2025 ya. Project 2025 itu dilakukan oleh Yayasan Heritage yang mengatakan pemerintah federal harus diubah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan eksekutif apabila calon presiden Partai Republik diasumsikan Donald Trump akan menang di pemilihan presiden di tahun 2024. Jadi upaya dari Heritage Foundation ini adalah mengibarkan hal-hal yang sebenarnya agak kurang lazim bagi rakyat Amerika ya. Rakyat Amerika bisa konservatif tapi tidak ekstremis konservatif gitu kan. Sekarang ini dibawa untuk kembali kepada situasi di mana konstitusi mereka baru dibangun ya. Jadi ada diskursus ya tentang konstitusi Amerika, apakah dia aktivis, judicial activism, constitutional activism, atau dia adalah creators dari konstitusi itu maunya apa. Jadi sangat foundational gitu ya sifat diskursusnya. Dan kelihatan sekali sebetulnya ini lebih banyak dipengaruhi oleh penurunnya perekonomian yang menyebabkan orang-orang merasa resah ya. Padahal sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tidak mau belajar bahwa dunia sudah berubah. Itu menurut saya. Oke. Ibu ada info atau datakah mengenai akhirnya pengaruh apa yang terjadi atau yang sekarang ini untuk elektabilitas begitu? Apakah lebih banyak yang simpati ataukah justru lebih banyak yang tidak simpati gitu ya, atau tidak simpati dengan kejadian ini, Bu Susi? Pertama, kejadian 2016 itu sangat janggal, oke? Perempuan-perempuan di kota-kota berpikir bahwa Donald Trump akan membela mereka, ternyata tindakan-tindakan Donald Trump adalah menghina perempuan dan mengurangi hak-hak mereka. Mereka sekarang sudah paham bahwa mereka terlilit dan mereka tidak mau lagi hak-hak mereka dikurangi seperti sebelum mereka terbebaskan oleh undang-undang seperti Roe v. Wade. Ya, jadi mereka sangat teragitasi oleh kemungkinan bahwa Donald Trump akan menurunkan atau mengurangi hak-hak mereka, sehingga mereka siap untuk memilih Partai Demokrat karena Partai Demokrat kalau menang di Kongres bisa membalikkan kembali keputusan dari Supreme Court Amerika Serikat yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan perempuan Amerika ya. Jadi kalau misalnya dilihat itu yang satu, yang kedua adalah Donald Trump sudah dijatuhi hukuman di pengadilan dan sudah banyak track record-nya bahwa dia bukan orang yang baik, menghasut dan membohongi dalam artian korporasi dia sebenarnya tidak sehat-sehat betul, kebanyakan penuh tipu-tipu muslihat ya. Jadi kalau dilihat bahwa kalau misalnya biasanya warga Amerika itu simpati kepada presiden yang kena musibah, kali ini
akan diimbangi oleh kesan-kesan bahwa mereka tidak mau lagi terbelenggu oleh keputusan-keputusan yang aneh yang mengurangi hak-hak kebebasan dari perempuan dan mengurangi good governance ya dari korporasi-korporasi Amerika gitu. Apakah itu artinya kejadian kemarin itu tidak banyak berdampak Bu ke sentimen positif terhadap elektabilitas Donald Trump? Pemikirannya begini ya, itu tergantung kepada bagaimana berhasilnya dia menghasut lagi. Dia kan semacam demagog penghasut yang sebenarnya ditakuti oleh pendiri-pendiri Amerika, misalnya James Madison, bahwa dia sebetulnya mewakili kekuatan radikal yang ingin dibatasi pada saat konstitusi Amerika dibuat. Jadi kalau misalnya warga Amerika sadar bahwa kejadian itu sangat dibutuhkan untuk kembali mengingat bahwa mereka sebetulnya tidak layak melepaskan hak-hak yang sudah mereka terima, dan juga keadaan ekonomi sangat memprihatinkan, kecuali beberapa employment yang berhasil dilakukan oleh Joe Biden. Mungkin mereka tidak ingin kembali ke masa Donald Trump kalau mereka masih punya ingatan yang jelas ya. Kalau dilihat bahwa kejadian ini terjadi di wilayah kaum Republikan, bagian Pennsylvania ini adalah bagian voters Republican dan penembaknya juga orang voters Republican. Jadi kalau kita lihat bahwa mungkin di antara orang Republican seperti kita lihat Liz Cheney kan paling anti kepada Donald Trump ya, yang mendorong terus agar Donald Trump itu tidak boleh mencalonkan diri ya. Liz Cheney juga dari keluarga Republikan yang sangat mendalam ke konservatifannya. Tapi kan jelas bahwa ada perpecahan di dalam partai Republikan sendiri. Kecuali kalau misalnya, ini yang saya sayangkan ya, media-media Amerika yang dimiliki oleh korporasi itu telah berhasil menjelek-jelekan Joe Biden yang sebetulnya berhasil menciptakan mata pencaharian bagi kebanyakan warga Amerika Serikat. Jadi tergantung apakah mereka tersihir oleh diskursus yang dikembangkan oleh Donald Trump melalui media-medianya, atau mereka tersadarkan bahwa sebetulnya Donald Trump itu bukan calon yang terbaik buat Amerika di masa yang mendatang. Baik, kalau tadi Ibu sebutkan bahwa pendukung dari Republikan itu banyak dengan nama-nama yang ekstrim begitu dan memang tindakan-tindakannya cenderung radikal gitu Bu ya. Apa sih Bu kebijakan yang paling ditentang dari yang dilakukan seorang Donald Trump sampai let's say mereka marah gitu sampai ada yang mau mencoba untuk melakukan aksi pembunuhan gitu Bu Suzy? Sama institusi Amerika tidak pernah dimasuki oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan institusi tersebut ya. Kita melihat bahwa mereka menyerbu Capitol Hill dan itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah Amerika Serikat. Sehingga blemish atau cedera yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan yang gegabah dan kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung Trump seperti ingin membunuh wakil presiden, ingin membunuh Nancy Pelosi dan duduk di kantornya dan mengacak-acak kantornya dan sebagainya, itu sebetulnya semacam penurunan harkat ya dari institusi tradisional Amerika Serikat. Dan Amerika kalau kita bilang adalah negara yang sangat tradisionalis atau konservatif ya. Jadi kalau mereka bertindak secara semena-mena, kecuali anggota-anggota Supreme Court yang sekarang 6/3 dan orang-orang ekstremis lainnya yang mendukung, tentunya jumlahnya jauh lebih kecil daripada mayoritas rakyat Amerika yang sentris, yang sebetulnya moderat dan masih menjadi mayoritas dari pemilih di Amerika Serikat, terutama kaum independen ya. Kaum independen kita nggak suka akan adanya ekstremisme tersebut. Biasanya mereka yang menentukan pemilu. Dan kemarin ini mereka agak salah karena akhirnya memilih
seorang capres yang baru yaitu Donald Trump yang belum ada rekam jejaknya. Sekarang Donald Trump sudah memiliki rekam jejak dan jejaknya itu penuh kejadian-kejadian yang jahat dan aneh dan self-interested, lebih mementingkan diri sendiri. Tentunya mereka akan berpikir ulang kalau mereka masih bisa melihat ada kemungkinan dari Partai Demokrat untuk memelihara hak-hak yang sudah dicederai oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Baik. Alright, terima kasih banyak Ibu Suzy untuk informasinya. Kita jadi paham. Jadi banyak sekali spekulasi-spekulasi yang beredar saat ini, biarlah menjadi spekulasi ya. Karena kita belum tahu juga pada akhirnya sebenarnya bagaimana, tapi memang politik di Amerika Serikat begitu se-ekstrim itu gitu masyarakatnya menanggapi suatu kejadian. Saya melihat respons dari Indonesia itu kebanyakan karena mungkin kita sudah menjadi ekstremis juga ya. Hingga kelihatan dari notasi-notasi netizen itu mereka benar-benar antipati gitu Bu. Untuk terpilih. Oh gitu, oke baik. Sebetulnya buat saya agak janggal juga ya, karena kita kan ingin mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan, lalu meningkatkan pengetahuan masyarakat tanpa terjerumus dalam ekstremisme yang akan merugikan bangsa ini di masa yang akan datang. Mudah-mudahan salah ya Bu prediksinya ya, kita bukan jadi kelompok yang sangat cenderung ekstrim gitu. Baik Bu Suzy, terima kasih banyak waktunya untuk mau menyempatkan. Kembali. Sampai berjumpa kembali Bu Suzy, sehat selalu. Iya. Terima kasih. Bye. Alright. Detikers, we'll be right back after the break. Kita punya segmen terakhir tentunya Sunset Talk yang akan kita obrolin adalah soal kombucha. Sesaat lagi Detikers. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita udah masuk di segmen Sunset Talk. Meskipun ini adalah segmen yang terakhir, tapi ini adalah segmen yang paling seru biasanya. Karena kita akan menghadirkan bintang tamu yang inspiratif dan juga bisa memberikan insight-insight yang mungkin selama ini nggak kepikir sama kita gitu ya. Iya, kayak yang satu ini, beternak bakteri bisa jadi minuman ternyata ya kan. Guest kita sore ini adalah bakteri guys. Ada banyak bakteri nih sebelah kita. Yes, betul. Tapi ada ibu bakterinya. Ada. Kita datangin langsung all the way from Kemang, Jakarta Selatan. Dekat tetangga ya. Oke. Ada founder dari Ramuraga di sini, ada Mbak Ivy Londa. Welcome to Detik Sore Mbak Ivy. Halo semua. Selamat sore. Senang Terima sekali kasih. nih sunset gini. Iya, walaupun sunsetnya agak ditutupi sama polusi ya kita ya. Dari Kemang lancar perjalanan ke sini. Alhamdulillah lancar ya, nggak terlalu macet sih hari ini. Nah, Masa sih? syukurlah ya. Oh, Padahal beruntung. jam-jam pulang kantor loh ya. Benar, apalagi datangnya. ngelewatin tendean segala macam kan. Bersama dengan bakteri-bakteri baik ini. Bakteri-bakteri. Boleh di-shoot, guys. Oh, itu dia. Jadi kita punya teman-teman banyak bakteri nih. Ini produknya Ramuraga ya Mbak ya? Betul. Ramuraga ini adalah entitas bisnis yang didirikan sama Mbak Ivy. Iya, betul sekali. Produknya adalah kombucha. What is kombucha? Yes. Please enlighten us. Oke, jadi kombucha itu sebenarnya fermentasi dengan dari bahan dasar teh. Jadi sebenarnya dia tuh teh basi bisa dibilang. Iuh banget kan, tapi rasanya enak banget. Cobain Masa? dong, boleh gak sih sambil kita cobain? Boleh. Boleh ya, Mau ini- rasa apa? Ada namanya? Ada rasa apa aja ya? Iya, Ini rasa kita apa? ada jadi warung ya Mbak. Nggak apa-apa. Kita Nggak apa-apa. jualan di sini Oke, sekalian siap. gitu. Ini kita punya 8 rasa, tapi sebenarnya yang lagi kita bawa hari ini 6 rasa aja. Nah, di Itu best Ramuraga- sellernya ya. Iya, di Ramuraga itu kita selalu bawa rasanya itu adalah perpaduan antara bunga, rempah atau buah gitu. Jadi coba bentar. Jadi ini teh basi dengan berbagai macam rasa. Jangan dibilang teh basi Jangan, juga tapi sih ya. Tapi zaman dulu waktu mungkin neneknya Mbak Nita gitu ya. Mungkin kalau dulu Kenapa suka- nenek saya bukan nenek Karena Anda saya? karena jauh banget zamannya dan Anda lebih cocok. Dan sebenarnya orang tuh bilang tuh dulu kalau zaman nenek aku tuh bilangnya teh jamur.
Oh, teh jamur. Iya. Karena memang Ini teh jamur. dibusukkan gitu, dibasikan gitu Nah, ya. sebenarnya yang tadi teh fermentasinya itu menggunakan namanya SCOBY, Symbiotic Symbiotic of Colony of Bacteria and Yeast. Wait, Yang- wait. Teh yang dipakai itu any kind of tea. Sebenarnya any kind of tea ya. Kita sih punya blend kita sendiri, tapi sebenarnya any kind bisa juga dicampur green tea. Tapi harus ada black tea-nya sih biasanya gitu. Jadi any kind of tea dicampurin sama si SCOBY itu tadi yang Iya, bentuknya bakteri kayak itu. jamur kalau udah tumbuh putih-putih lucu gemes gitu. Ada Dia akan gemesnya ya? jadi kombucha. Aku boleh minum yang ini? Boleh, cobain dulu. Tunggu bentar. Aku mau lihat ini bisa juga berikan personality. Oh gitu? Really? Yoi. Oh my god. Oke. Aku pilih yang ini. No, Aku no, no, pilih no, yang no, itu jangan, ya. jangan. Suruh dia yang minta tolong dia yang ini. Yang Oh, memilihkan maksudnya kita pilihin gitu. berdasarkan personal. Emang udah tahu personality kita dari 2 detik ini? Tahu lah kayaknya dia tahu. Aku deh. bisa terawang. Nah, aku bisa enggak deh. Enggak. Cuman biasanya kita gini, kalau misalnya yang si apple strawberry ini karena rasanya banyak, ini tuh mencerminkan musim semi gitu ya, blossomnya strawberry, blossomnya apple. Jadi kalau misalnya kayak ceria orangnya tuh biasanya suka sama apple strawberry. Oke. Nah, kalau cowok karena biasanya suka yang manis-manis, mungkin nah itu tuh paling suka lemon pomegranate nih berdasarkan riset warga. Oh gitu. Gitu. Oh, cowok tuh lebih Oh, ini suka minuman manis. Agak Iya. seksis ya minumannya. Ada Soalnya kalau gendernya. dia minum apa-apa tuh no sugar. Oh gitu. Iya, nggak suka dia Pas minuman banget, manis. karena kombucha itu low sugar. Nah. Nah, berarti minuman sehat. Minuman sehat juga. Nah, buat Mbak Nita yang paling cantik, aku Widih. sih rekomen sebenarnya aku paling suka tuh krisan lavender karena ini bener-bener yang paduannya bunga-bunga. You know what? Barusan aku ngobrol sama produser aku, ngomongin bunga, and then dia tanya, bunga kesukaan kamu apa? Aku bilang bunga krisan Lavender. warna kuning. Tuh kan terawangan Oh aku my gimana? God, dia Gokil. bener. Gokil banget. Bener, tanya deh sama Mas Yansa. Tadi kita barusan ngomong, dia nanya, what's your favorite flower? Terus aku bilang kayak yellow krisan. Yes, kita pakai real baby krisan di krisan lavender ini. Please hand it to me. Nah, tapi kalau aku personally, aku suka yang orange chamomile karena rasanya tuh kayak ada hint vanilanya juga. Oh gitu. Dan kalau kesukaan warga itu adalah rasa yang paling lucu, leci elderflower. Oke, I choose this. Elder, what Oke. is elder? Elderflower tuh bunga, sebenarnya kalau di sini kita masih pakai essence karena elderflower tuh nggak ada ya bunganya di Indonesia. Tapi untuk yang lain Karena gue semuanya tuh elder ya pakai- orangnya. Berarti bijaksana dong, Mas. Bijaksana. Ih, And makasih wiser. loh. Dia bilang gue udah tua, terus dia bilang Edo bijaksana. Padahal gue elder di sini. Iya karena lebih tua. Oke, jelasin ini dong Kak Ivy. Jangan Si kombucha ini dikocok. pada akhirnya ceritanya bisa jadi bisnis gitu diproduksi sama Kak Ivy dan teman-teman begitu. Gimana cerita awalnya Ya. sampai akhirnya kepikiran ini dibisnisin? Oke, jadi sebenarnya Sambil aku minum ya? Oh, boleh dong. Aku sambil pilih ya. Boleh kita Aku kokop. paling kesukaan aku deh, orange chamomile. Boleh agak panjang ceritanya biar kita sambil Iya. minum habis Ini ini. bisa dikokop langsung. Boleh. By the Cheers way, dulu dong. oh iya, Sunset, cheers. sunset. Banget nih kita. Katanya kalau cheers harus sambil lihat mata loh. Iya bener. Ayo ulang ya. Soalnya biar aman nasibnya. Kalau dari aromanya sih kayaknya Ini ada tagline-nya nggak? Mohon maaf. Ramuraga. Ada Apa Ramu gitu? Raga. Dialogue between your sense, body, and mind. Panjang ya. Nah, Kenapa? Ramuraga, dialogue between your sense. Ramuraga, dialogue between your sense and what? body and mind. Body and mind. Body and Nah, mind. ini di sini tulisannya jangan dikocok. Kenapa? Karena kan Wih, bukannya bakterinya nanti akan mengendap atau why? Iya, Kenapa? justru karena ini teh fermentasi, jadi semua teh fermentasi ada yeastnya. Nah, yeastnya tuh biarin aja ngendap di bawah. Kalau kayak minum wine atau minum bir kan gitu juga nggak kocok kan, karena dia sebenarnya nih kan dia minuman yang bakterinya hidup ya. Nanti dia pusing kalau dikocok-kocok, Mbak. Oh. Jadi Oke. kita justru harus taruh di kulkas selalu dan diminum pas lagi dingin, karena juga kombucha ini kan temperatur, dia tuh sangat sensitif terhadap temperatur. Jadi Oke. paling enak, dia tuh rasanya bisa berubah loh kalau misalnya diminum. Ini kan dinginnya dingin aja gitu ya. Kalau ini bisa lebih dingin kan, itu rasanya nanti akan sedikit berubah lebih manis. Oh, Dan gitu. kalau misalnya ini udah cukup lama nih kita biarin di suhu ruangan dan nggak terlalu dingin lagi, dia bisa lebih asem gitu. Oke. Gimana rasanya? Seger nggak? Enak banget. Enak banget ya. Enak banget. Dan Wait. ketika ngelihat komposisinya kayak
Aduh ini mah sehat banget untuk dikonsumsi. Bener-bener. Harus banget. Ini apa aja sih biasanya manfaat orang mengonsumsi ini? Sebenarnya tuh manfaatnya banyak. Nah ini mungkin tadi aku mau cerita dulu ya tadi gimana aku Oh ya, memulai bisnis ini. Jadi sebenarnya waktu itu sebenarnya ini side hustle aku lah. Aku Oke. tuh aslinya adalah pelajar. pelajar kehidupan sih Pelajar setiap hari kehidupan, ya. Tapi aku tuh aslinya itu researcher di bidang dampak yang suka pergi ke Jawa gitu kemana-mana untuk riset. Wanderer. Nah waktu zaman aku pandemi, aku baru pulang sekolah inovasi dan kewirausahaan dan habis riset soal social enterprise. Nah habis itu aku jalan-jalan ke Wonosobo waktu itu ketemu sama salah satu healer yang ngomongin soal manfaat dari kombucha ini. Karena pas aku pulang ke Jakarta aku pengen minum terus dong si kombuchanya, tapi gak susah kan, jauh. Jadi akhirnya aku coba untuk bikin sendiri. Dan ternyata sebenarnya bikin kombucha tuh gampang banget ya, karena kan ini cuman basically teh basi tadi ya, teh yang dikultur dengan kultur SCOBY itu. Tapi sebenarnya ternyata dari membuat kombucha ini aku jadi belajar untuk dan menemukan sense of therapy aku saat pandemi. Mungkin waktu pas pandemi teman-teman punya hobi pandemi masing-masing kan ya. Ngerawat tanaman, berdiam diri dalam rumah. Betul. Atau ngonten, ada yang atau ngonten. apa. Nah kalau waktu itu tuh aku nggak tahu gimana pengalamannya pandemi teman-teman, tapi kalau aku waktu pas pandemi tuh hari itu rasanya sama aja karena di rumah lagi yang terus ditemui kan. ya, Nah, di labirin ya. Iya di situ lagi, di rumah lagi gitu. Nah akhirnya aku punya hobi untuk bikin kombucha karena aku pengen minum kombucha juga. Dan ternyata aku nemuin kalau bikin kombucha itu ngajarin aku essence of time. Karena ternyata waktu itu adalah sesuatu yang gak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasain lewat perubahan. Dan dalam bikin kombucha kita jadi ngerasain kombuchanya tuh makin asem setiap hari. Jadi pagi-pagi aku bangun terus kayak nyendokin kombuchanya, nyoba. Udah makin lebih asem nih gitu kan dari sebelumnya. Dan kombucha ini difermentasi yang pertama itu 7 hari dan setelah itu difermentasi. Kalau kita pakai teknik 2 kali fermentasi ya, fermentasi keduanya baru pakai flavoringnya ini tadi si yang organiknya. Dan itu sekitar 3 sampai 5 hari lah. Jadi cukup panjang kan pembuatan prosesnya. kombucha. 10 sampai 12 hari lah ya 10 sampai total 12 ya. hari. Itu si bakterinya itu tumbuh sendiri atau muncul sendiri atau memang dimasukin bakteri? Emang dimasukin bakteri. Jadi bakteri itu juga biasanya tuh kalau yang di Ramuraga semuanya homegrown. Jadi benar-benar waktu aku bikin bisa dibilang biangnya atau namanya tadi benar banget ibu bakteri gitu kan, karena memang namanya mother, kita sebutnya mother SCOBY gitu. Jadi ibu SCOBY-nya kita homegrown sendiri. Nah sekarang kita udah punya banyak dan namanya kultur kan dia selalu kayak dari satu toples ke toples lain, jadi selalu berkelanjutan. Gimana sih step by step menernak bakteri untuk kombucha? Untuk kombucha sebenarnya tuh gampang banget ya. Tadi bahannya itu adalah teh. Terus udah gitu yang kedua adalah tentunya air, gula. Dia ini tetap pakai gula. Oh ada gulanya juga tetap, ini. Tapi dengan proses fermentasi sebenarnya kan gula yang kita masukin kalau gula pasir tuh sukrosa. Nah tapi kalau misalnya udah dimakan sama bakteri, dan itu perlu ya untuk jadi energi bakterinya. Tapi setelah bakterinya makan, dia akan berubahnya itu jadi glukosa, which is itu adalah gula yang baik kita untuk perlukan untuk energi kita. ya. Iya. Dan cenderung low GI sebenarnya. Jadi pun ada nggak terlalu banyak lah dibanding misalnya minuman manis lainnya gitu. Ya jadi tadi bahannya itu cuma teh, air, gula tentunya dan SCOBY-nya sendiri. SCOBY-nya didapat dari mana? SCOBY-nya itu kalau aku homegrown sendiri ya, tapi mungkin teman-teman juga bisa beli juga di Ramuraga. Kita juga kadang ada workshop yang ngajarin cara bikin kombucha dan kita kasih biang mother SCOBY-nya juga. Gitu. Sebenarnya kombucha ini minuman dari mana sih, Mbak? Sebenarnya kombucha ini kalau dari asalnya banget itu tuh udah lama banget ya, dari 2000 tahunan yang lalu. Dan itu ditemukan sama namanya Prof. Shinsei lah. Shinsei namanya kombu. Makanya dari China, dari daerah Jepang atau Korea. Dulu kan belum ada negaranya. Jadi orang yang menemukan Prof ini punya teman namanya Caca. Jadi pas dia ngelihat Profesor Kombu, kombucha gitu ya. Cha itu artinya teh. Oh teh ya benar. Iya. Jadi tehnya si
Kombu. Sensei Pak Kombu, itu, ya, Pak Sensei Kombu Kombu. itu. I Namanya see. kombucha di daerah Hmm. Jepang atau Korea ya zaman Oke. itu. Makanya kan mereka nempel tuh sama Rusia. Oh, Di berarti Rusia ini juga Asian ada. value ya? Hmm. Ini tuh Ini emang Asian Asian value, betul. Asian value. Bisa dijadiin minuman apa aja ini Mbak? Maksudnya ini kan udah ada rasanya kan. Tapi tadi kalau kita lihat itu videonya kayaknya Mbak Ivy ada ngeracik-racik minuman gitu dengan ini. Oh ya, kita sih yang aku di video sih aku ngeracik untuk flavoringnya sendiri. Oh, Jadi itu di fermentasi oke. kedua. Mhm. Tapi memang kalau misalnya kita jual atau misalnya lihat konten kita di Instagram @ramuraga, itu tuh ini tuh enak banget jadi mocktail. Jadi kalau Oh, misalnya iya. dicampur buah atau dicampur buah lain misalnya atau dicampur jus dan dikasih es itu seger banget buat sore-sore kayak gini. Bener sih, bener. Ini kayak ada kasih kick es off apalagi. sodanya, memang di akhirnya berasa soda kah atau ada campuran? Nah, that's Like the sparkling gitu. Iya kayak sparkling. Kamu Iya. ada nggak rasa itunya? Enggak sih. Yang ini ada. Mm-mm. Jadi memang sedikit agak berbeda dan benar banget tadi yang Mbak Anita bilang si sodanya itu tuh adalah hasil dari natural fermentationnya. Jadi kita Oke. memang sodanya itu soda natural juga, bukan soda yang Campuran, ditembak iya, lagi iya. ya pakai I see, karbon I see, dioksida. Dan itu memang hasil dari fermentasi juga dan makanya kalau mungkin kalau kayak di Amerika misalnya atau di negara-negara Eropa si kombucha ini lagi ngetren banget sebagai pengganti soft drink. Daripada minum soft drink yang Iya. gulanya banyak, orang-orang jadi suka minum kombucha gitu. Iya, Di Europe dan US. Di US itu besar banget market kombuchanya dan di Europe sekarang mulai besar juga. Kalau ini pemasarannya baru di Indo aja atau ternyata udah dikirim keluar? Amin ya, doain Amin, ya amin. sampai ke seluruh dunia. Amin, Tapi kalau amin, sekarang amin. sih kita di Indonesia aja dulu, jadi produk lokal yang tahan banting ya kan. Amin, amin, amin. Dan mungkin salah satu juga tantangan dari teman-teman yang punya bisnis kombucha tuh karena logistik kombucha tuh agak susah karena kan ini harus selalu dingin ya. Ya, dan harus pakai kaca ya. Wadahnya. Ada sebenarnya paling baiknya pakai kaca karena bakteri ini kan dia punya daya dia kan tetap hidup ya, makanya di dalam bakteri ini yang tetap tadi Mas bilang kan ini ada kita lagi nongkrong sama jutaan bakteri nih. ya. Karena dia tetap hidup dan dia tetap terfermentasi, makanya harus disimpan di tempat dingin supaya nggak fermentasi terus. Iya, Terlalu asam iya, ya, iya. Mbak Nita? Bukan asam, sodanya kayak lumayan kick ke hidung ya kalau yang ini. Masa sih? Iya beneran, ini lumayan kick ke hidung. Tapi after taste-nya baru terasa kayak, aku pernah minum yang original kombucha, itu kan rasanya memang kayak agak asem agak kurang enak lah. Mungkin karena kurang familiar juga kali ya di lingkungan kita gitu ya. Tapi dengan flavor ini rasanya jadi lebih diterima gitu. Lebih diterima. Lebih gentle ya. Lebih gentle, lebih sopan gitu kayaknya masuk ke tenggorokan ya dengan aromanya, dengan rasanya, dengan hint-hint rasa bunganya juga dan manisnya juga nggak manis yang kayak dicemplungin gula gitu kan. Iya. Enak. Sangat Pas racikannya pas. enak Thank dikonsumsi you. di situasi cuaca yang sangat panas di kota Jakarta ini recommended sih buat dicobain. Pakein minum es batu sore-sore. nggak cocok ya? Justru enak banget dikasihin es Oh, batu oke. juga kalau misalnya jadi kalau kita tuang di gelas jadi bisa bubbly gitu lah. Jadi rasanya feelsnya kayak minum champagne ya, tapi kan lebih murah lah, lebih terjangkau dan Nggak- tentunya halal. dan halal. Nggak jadi efeknya kayak makan kecubung kan? Enggak lah. Nggak memabukkan. Tapi kalau berlebihan juga pasti nggak bagus ya. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak ada yang bagus ya. Iya. Ya, Ini ya, ya. sebaiknya dikonsumsinya dalam dosis berapa nih amannya atau bagusnya untuk kesehatan? Apakah sehari harus berapa gelas kah atau berapa kali kah? Mungkin aku mau ceritain dulu ya, kenapa aku juga waktu selain jadi sense of therapy, itu baiknya buat apa sih dalam tubuh kita. Jadi si kombucha ini kan karena dia produk fermentasi dan asam kan tadi rasanya, Iya. tapi nggak terlalu asam lah ya. Nggak terlalu asam. Nah dia itu karena banyak prebiotik, dia itu bagus untuk pencernaan kita karena di pencernaan kita ada yang namanya mikroflora atau di pencernaan kita tuh ada satu set bakteri lah yang kita butuhkan untuk mencerna makanan, mengambil nutrisi dari makanan yang kita makan. Nah, dengan memberikan probiotik dan prebiotik dari kombucha ini, itu tuh bikin mikroflora yang di dalam perut kita tuh jadi lebih subur. Nah, kalau misalnya mikrofloranya kita di dalam pencernaan kita itu subur,
banyak manfaatnya untuk Iya, iya, kesehatan iya. kita. Salah satunya adalah tentunya imun tubuh kita jadi makin lebih baik karena nutrisi yang kita makan benar-benar bisa keserap. Yang kedua, dia juga nge-treat GERD kalau ada teman-teman yang punya masalah GERD. Jadi aman Ini untuk masalah lambung ya. Justru aman untuk lambung karena kontralogis. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya masalah GERD itu karena badannya terlalu basah. Bukan terlalu asam. Justru terlalu basah, makanya lambungnya bilang ayo produksi asam Asam. lagi untuk mengasamkan. I Tapi see. kalau kita minum yang asam tapi asam baik ya, kayak kombucha atau mungkin apple cider gitu, otak kita akan bilang kalau udah cukup asam tubuh kita sehingga dia stop produksi asam lambung. Oh, Dan selain I untuk see. GERD yang paling aku juga suka nih khasiatnya dan aku ngerasain banget, itu kalau misalnya pencernaan kita sehat mikrofloranya, hormon kebahagiaan kita juga banyak karena karena 80% serotonin yang di tubuh kita itu diproduksinya justru di pencernaan. Really? Yes, makanya ada yang namanya brain and gut axis, di mana kalau what you feel, what you eat is what you feel. Jadi pernah gak sih kalau misalnya kita makan sesuatu yang mungkin agak kotor gitu ya atau junk food, terus kita jadi kayak moody gitu besoknya. Atau mungkin ada orang yang tiba-tiba jadi outburst jerawat kalau Iya, cewek iya. ya. Itu kan karena ada imbalance di mikrofloranya. Makanya dengan minum kombucha ini, aku harap sih ini bisa jadi minuman yang promoting mindful living, gentle living, I dan see, juga I see. tentunya kesehatan tubuh kita. Ini pemasaran udah ke daerah mana aja di Indonesia? Kalau Kita boleh tuh tahu. udah kemana-mana, karena kita jual di secara di e-commerce dan kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Masuk retail juga kah? Nah, kita juga masuk ke retail kalau di Jakarta dan di beberapa kota di Jawa dan di Bali juga kita masuknya ke hotel, restoran atau kafe. Oke. Nah, di restoran atau kafe itu jadi macam-macam tuh, bisa jadi mocktail, I see. ada yang suka jadi campuran koktail juga Ya. gitu, atau ya dijual sebagai ready to drink seperti ini. Oke, ini Nice. nice ya, Ya, menyenangkan ya. dan bisa diduplikasi di daerah manapun ya. Maksudnya kalau mau mencoba untuk menduplikasi ini dari segi Membuat, bisnis ya. gitu misalnya untuk ikut bersama-sama membangun bisnis rumahan begitu, kombucha bisa banget ya. Sebenarnya Jauhan. kita bahkan punya workshop kombucha yang namanya flagship workshop kita namanya Magic Secret of Brewing Kombucha, dan Nice. dimana kita akan ngobrolin tips and trick dan rahasia-rahasia lah ya, ala-ala sih rahasianya. Ya rahasia-rahasia untuk dalam bikin kombucha, Ya, dan ya, kita ya. akan kasih mother Scoby-nya juga. Selain itu kita juga punya partneran sama ada brand lain namanya Denyut. Kita juga punya F&B networking night namanya Pasar Rasa. Itu dilakuin 3 bulan sekali, di mana so far sih di Jakarta teman-teman pelaku bisnis F&B di Jakarta tuh pada ngumpul minum ramu-raga bareng, atau kadang-kadang minuman yang lain juga, minuman dari brand-brandnya Ya. mereka maksudnya gitu. Dan kita saling-saling nyobain dan saling berjejaring biar secara bisnis kita juga bisa grow I bareng-bareng. see, I Ya, see, I ya, see. ya, Ini berarti workshopnya bisa ditemukan di mana? Workshopnya kita biasanya ditanggep ya. Jadi mungkin stay tune aja di Instagram, kalau ada informasinya nanti bisa daftar. @ramuraga. Betul. Ramuraga.co ya. Instagramnya. Ramuraga kalau websitenya Instagram, yang website. ramuraga.com. Oke. Baik. Terima kasih anyway Mbak Ivy sudah mau mampir dan membawakan kita berjuta bakteri baik untuk sore ini. Ini berarti narsum kita paling banyak ya, ada I berjuta-juta see. narsum Benar hari ini. asli. Makasih loh kita udah tahu jadinya gimana caranya produksi kombucha dan Betul. juga manfaat kombucha, dan senang banget ada banyak anak muda yang bisa memproduksi bisnis sendiri dan juga yang akhirnya memberdayakan banyak masyarakat kah dengan bisnis ini sendiri. Terima kasih loh. Semoga jadi berjuta-juta kebaikan juga. Amin. Terima kasih juga buat Detikers yang sudah menyaksikan Detik Sore hingga detik ini dari jam 3:30 Yes. tadi. Kita akan balik lagi besok ya. Jangan kemana-mana loh, tetap loh nonton Detik Sore. Ya kan? Oke, kalau gitu, oh iya, tadi kita ada tagline, gak cuma hore-hore. Jadi kalau kita bilang, nanti kita besok ketemu lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oke, ready? Gak cuma hore-horenya sambil ngeliatin ke kamera Ramuraga. Alright, Detikers, itu dia perjumpaan kita Detik Sore hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama bareng Anita Mai. Dan juga Edward Rosmarangkir, pamit seluruh kru juga Yes. yang bertugas, terima kasih. Kita besok ketemu lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.